Chapter 91. Lebih dari 200 benda misterius diletakkan dengan rapi. Penjaga toko setengah baya memegang sempoa emas di tangannya, jari-jarinya terus-menerus menampar manik-manik, dan tamparan itu menjerit. Sebanyak 220 perangkat misterius, instrumen misterius ini memiliki harga tinggi dan rendah. Aku menghitung rata-rata 100 keping kristobalit, total 22.000 kotak spar. Penjaga toko paruh baya menghitung hasilnya. Kemudian, dia berkata kepada Luo Zheng, karena Anda dapat membeli dalam jumlah besar pada satu waktu, kami harus memberi Anda diskon untuk apa yang harus Anda lakukan. Menurut diskon 10%, ambil bilangan bulat dan Anda akan menerima 20.000 kristal persegi. Stone, apakah Anda melihat harga ini memuaskan? Diskon 10% hampir sama, Luo Zheng mengangguk dan setuju. Ditemani oleh penjaga toko setengah baya, Luo Zheng keluar dari Thousand Machines Pavilion dan menemukan nomor tiket Tianlu di sudut kota. Luo Zheng memasukkan nomor tiket Tianlu dan mengeluarkan token emas. Sikap nomor tiket juga merupakan perubahan besar. Orang dengan nomor tiket Tianlu adalah yang paling jelas. Orang yang memegang token emas ini tidak kaya dan mahal, mereka secara alami lebih baik. Menunggu hidup. Kemudian orang tiket Tianlu segera mengeluarkan tagihan 20.000 lembar kristobalit dan menyerahkannya kepada Luo Zheng. Kemudian Luo Zheng menyerahkannya kepada penjaga toko setengah baya. Bisnis ini dianggap. Pria parubaya telah mengalami kegembiraan di dalam hatinya, meskipun ia telah bekerja di pavilion Qianji selama bertahun-tahun, ia telah bercampur dengan posisi bendahara, namun penjualan barang berkualitas tinggi skala besar ini juga dapat membuatnya mendapatkan banyak penghasilan. Kembali ke Thousand Machines Pavilion, Luo Zheng menggunakan cincin Miu untuk mengumpulkan semua benda misterius di depannya. Ruang cincin Sui tidak besar, dan nilainya lebih dari 200 potong item berkualitas tinggi, dan hampir semua ruang di dalamnya digunakan. Kemudian Luo Zheng meninggalkan jalan setapak. Setelah Luo Zheng pergi, seorang lelaki tua dengan janggut kambing berjalan turun dari lantai 2 dan berkata kepada penjaga toko setengah baya, Anda mengatakan bahwa seorang murid asing King Yunzong membeli begitu banyak hal misterius dalam satu napas. Apa? Penjaga toko setengah baya juga bingung dan hanya bisa menebak, apakah remaja ini membeli begitu banyak barang berkualitas tinggi dan mendistribusikannya di King Yunzong. Kambing tua itu menggelengkan kepalanya dan jelas tidak puas dengan jawaban ini. Hal ini, mereka mungkin tidak bisa menebak hidup mereka. Kembali ke King Yunzong, ketika saya mendaki Xian Feng, sudah larut malam. Memasuki rumahnya sendiri, masih ada perasaan gembira di mata Luo Zheng. 220 misteri, menurut perangkat Xuan berkualitas tinggi dapat menghitung 5 tetes esensi Tianyan, yang dapat mencium total 100 tetes esensi Tianyan. Dengan begitu banyak esens alami, jika kamu membiarkan naga menyerapnya, itu akan cukup untuk menerangi lebih dari 200 sisik naga. Sekarang Luo Zheng hanya menyalakan 7 sisik naga, yang membuat kekuatannya jauh melampaui level yang sama. Jika dia menyalakan lebih dari 200 skala naga dalam satu nafas, kekuatannya dapat ditingkatkan ke tingkat yang tak terbayangkan. Namun, Luo Zheng berpikir begitu. Secara alami, ia tidak akan memasukkan semua esensi Tianyan ke dalam mulut patung King Long. Memikirkan harga esensi Tianyan, Luo Zheng juga hati yang panas. 50 tetes Tianyan SNC dapat melelang harga tinggi 120.000, jadi 500 tetes Tianyan SNC tidak dapat melelang 1,2 juta kubik. Tentu saja, Luo Zheng juga memahami bahwa segala sesuatunya langka dan mahal. Jika dia melelang esens Tianyan dalam jumlah besar dalam satu nafas, ada terlalu banyak esens Tianyan di pasaran, dan tentu saja itu tidak sebanding dengan harganya. Sebelum ini, Luo Zheng masih ingin mencium kualitas terbaik dari cincin penyanyi. Jika Anda melakukannya, Luo Zheng akan mengambil Shangxuan dari Suiring, yang merupakan sepasang pedang pendek Qian. Luo Zheng meletakkan sepasang pedang pendek Qian di depannya, dan kemudian berkomunikasi dengan pot melting raksasa di pikirannya. Api hitam yang telah lama hilang itu seperti burung ceria, dari benaknya. Itu meledak dan bergegas menuju sepasang pedang pendek Qian. Ziz. Dalam sekejap mata, sepasang pedang pendek Qian ini menghilang di depan Luo Zheng, berubah menjadi 7 tetes esensi, mengambang di depan Luo Zheng. Sama seperti api hitam ingin membawa esensi Tianyan ke dalam pikiran mereka, Luo Zheng memiliki botol di tangannya, dan di depan api hitam, memasukkan esensi Tianyan ke dalam botol. Seperti roh manusia, api hitam berputar di sekitar Luo, seolah-olah untuk memprotes perilaku Luo Zheng. Setelah melihatnya, Luo Zheng dengan lembut meletakkan jari di cincin whisky dan mengambil kapak emas lainnya. Api hitam berjalan seperti biasa ke arah kapak emas. Kapak emas ini termasuk di antara lebih dari 200 keping Shangxuan di Luo, milik senjata yang laris manis. Luo Zheng telah mampu mencium lebih banyak esensi Tianyan di masa lalu. Setelah semua, sepasang pedang pendek telah mencium 7 tetes esensi Tianyan. Kapak emas ini tidak akan lebih buruk daripada sepasang pedang pendek. Apa yang membuat Luo Zheng tertegun adalah bahwa kapak emas ini akhirnya hanya mencium 3 tetes esensi Tianyan.
Perangkat Changpin Xuan, yang mengandung banyak esensi Tianyan, Luo Sheng juga agak tidak dapat diprediksi. Untungnya, kualitas barang-barang berkualitas ini tercampur, tetapi ada juga yang baik dan buruk. Salah satu dari nilai tertinggi mencium 9 tetes esensi Tianyan, dan paling tidak satu dari nilai terbaik sebenarnya hanya melelehkan 2 tetes. Secara umum, rata-rata kelas atas dapat mencium 5 tetes esensi Tianyan, yang diperkirakan di Luo Sheng. Butuh semalam penuh. Luo Sheng menggunakan api hitam yang kuat untuk melelehkan ratusan item berkualitas tinggi dan memperoleh lebih dari 500 tetes esensi Tianyan. Dari malam yang sibuk hingga pagi hari, api hitam yang awalnya sangat bahagia, tampaknya itu tidak cukup pada saat ini, kecepatan terbang jauh lebih kuat, dan mengapung-mengambang di depan Luo Sheng. Api hitam ini sepertinya juga lelah. Melihat ini, Luo Sheng juga tidak tahan, dan berhenti melebur. Pada saat yang sama, Luo Sheng mengeluarkan 200 tetes esensi Tianyan dari botol dan melemparkannya ke api hitam. Api hitam itu seperti anak anjing yang mencium bau tulang. Pola layu aslinya tersapu, dan 200 tetes esensi Tianyan yang terpisah dari Luo Sheng semuanya terlibat, dan bahkan kembali ke pikiran Luo Sheng. Setelah bernapas, 200 tetes esensi Tianyan dituangkan ke mulut patung naga di tungku raksasa. Kemudian skala naga menyala, memancarkan cahaya hijau bening dan tembus cahaya. Kemudian, lebih banyak sisik naga menyala satu demi satu. Dalam waktu singkat, tubuh patung Qinglong menerangi 40 sisik naga. Selain sisik naga yang dinyalakan Luo Sheng sebelumnya, pada tubuh patung Qinglong, ada 47 sisik naga yang menyala. Sisik naga disandingkan bersama-sama, dan mereka diamati dalam pikiran, membentuk sepotong kecil, yang sangat spektakuler. Mengamati lampu hijau itu, hati Luo Sheng juga sedikit bersemangat, jika kekuatan 47 sisik naga dipinjam pada satu waktu, berapa banyak yang bisa dicapai dengan melapiskan kekuatan Luo Sheng itu sendiri. Sekarang bahkan jika Luo Sheng sepenuhnya terikat oleh kehendak Liu Chunxi, saya takut bahwa saya bisa mendapatkan kehidupan yang sulit. Jika sebuah pukulan ada pada roh bawaan yang baru saja memasuki bawaan tersebut, saya khawatir bahwa sebuah pukulan dapat mengubahnya menjadi bubuk. Setelah melelehkan ratusan keping Shangxuan di malam hari, Luo Sheng untuk sementara waktu berhenti. Lagi pula, api hitam itu juga lemah, dan membiarkannya beristirahat selama beberapa hari. Selama beberapa hari ini, Luo Sheng sesekali keluar, tetapi menghabiskan sebagian besar waktunya di rumahnya sendiri untuk berlatih. Beberapa hari kemudian, Xuanqi berkualitas tinggi yang dibeli dari Qian Jige telah sepenuhnya dilebur oleh Luo Sheng. Setengah dari esensi Tianyan yang telah dileburnya ke mulut patung Qinglong dalam pikirannya, dinyalakan secara total. Ratusan sisik naga. Di tangan Luo Sheng, masih ada lebih dari 600 tetes larutan, dan solusi ini dimaksudkan untuk dijual. Tetapi pada saat ini, Luo Sheng masih memiliki beberapa kekhawatiran. Ketika saya memikirkan pelelangan, hanya 50 tetes larutan Tianyan yang menyebabkan sensasi dan persaingan yang begitu besar. Jika dia mengeluarkan 600 tetes larutan Tianyan dalam satu napas, apakah itu akan menyebabkan masalah? Seperti kata pepatah, suami bersalah atas dosanya. Sebelum tidak ada kekuatan absolut, Luo Sheng memiliki begitu banyak solusi Tianyan. Begitu ia diketahui, ketakutan adalah pembunuhan. Meskipun Luo Sheng percaya bahwa Zhang Wuxian dapat mempercayainya, dia bahkan dapat menyerahkan solusi Tianyan kepada Zhang Wuxian, tetapi Zhang bukan orang di Kabupaten Shang. Jika ada lebih banyak orang, temukan diri Anda di sumbernya, dan masalahnya dapat bayangkan itu. Oleh karena itu, pelelangan, solusi Tianyan, masih merupakan rencana jangka panjang. Dalam beberapa hari ini, hari-hari di Xia Yufeng tidak baik, dan para murid di Xia Yufeng juga berlatih keras dan pengertian. Luo Sheng tidak terkecuali. Langkah suci, hari iblis, sangat kuat, tetapi metode ini juga mengejutkan sulit untuk dipraktikkan. Matahari terbit, sinar matahari pertama yang terbit dari timur, Luo Sheng menjalankan pikiran, meninju langit dengan pukulan dan pukulan. Setelah bagian bawah konsumsi gas iblis tubuh terlihat, meditasi Luo Sheng lagi, menjalankan jantung, cendana ungu, mengolah cendana merah, dan kemudian menggunakan karakteristik iblis yang menyebalkan, menelan cendana merah, dengan cepat tambahkan efek iblis. Meskipun, Tian de Shen Quan, ini sangat sulit untuk dikultivasi, tetapi dalam upaya berulang Luo Sheng, dan kultivasi berulang, ia secara bertahap menjadi terampil. Tidak hanya akan pindah pertama ke dunia, tetapi juga ke tingkat keakraban, tetapi juga menguasai trik kedua, iblis surga, keajaiban bergelombang. Trik kedua tangan Dewa Iblis adalah kekuatan lonjakan sihir, meskipun tidak sekuat dunia magis, tetapi dapat menyerang banyak target sekaligus, dan itu sangat efektif dalam menghadapi sejumlah besar musuh. Pada hari ini, ketika Luo Sheng sedang berlatih di sudut Xia Yufeng yang sunyi, Xia Yufeng tiba-tiba mendengar suara dering bel. Lonceng ini untuk memanggil semua murid asing, tidak tahu apa yang terjadi? Berdiri di tebing, Luo Sheng memandang ke sisi gunung, banyak murid menyelinap keluar, berkumpul di alun-alun di puncak gunung. Luo Sheng juga berhenti berlatih, melompat dari tebing dan berlari ke alun-alun.
Di atas alun-alun, hampir semua murid asing berkumpul di sini. Di tengah alun-alun, Su Lingyun mengenakan rok panjang berwarna biru muda, dan ada raksasa di samping Su Lingyun. Tetapi pada saat itu, raksasa itu ditutupi oleh tirai kuning penuh pesona, tetapi para murid di luar tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Chapter 92. Semua murid luar memiliki ekspresi penasaran di wajah mereka. Tutor Soviet mengetuk jam dan memanggil banyak murid luar di sini. Apa yang ingin Anda lakukan? Butuh sekitar 1/4 jam, dan semua murid asing yang tinggal di Xiaoyufeng bisa datang. Tatapan Su Lingyun menyapu kerumunan dan segera menemukan Luo Zheng yang berdiri di belakang kerumunan. Kemudian dia perlahan berkata, saya memanggil semua orang di sini hari ini, saya ingin melepaskan tugas. Misi apa? Tampaknya itu tugas yang sangat penting, kalau tidak, itu tidak akan diadakan secara khusus. Tugas umumnya bukan sumber daya untuk dikumpulkan? Mengapa kamu menginginkan ini? Banyak murid asing juga bingung dan banyak bertengkar. Su Lingyun tidak berbicara. Setelah semua orang selesai berbicara, dia perlahan berkata, misi ini adalah iblis. Setan? Oh iblis. Tidak. Apakah kamu ingin murid asing pergi ke iblis, bukan untuk mati? Ketika Anda menyebut setan, Anda harus mengatakan setan. Banyak orang di kerajaan surga yang terbakar, pada awal seni bela diri, sering mendengar sepatah kata pun, yaitu, pembunuh iblis. Tetapi siapa yang dapat memikirkannya, setelah beberapa ratus tahun, iblis itu masih perlu dipermalukan, tetapi iblis tidak perlu melakukannya. Teran, Yaozu, dan Mozu adalah 3 ras utama di daratan. Ketiga ras ini memiliki banyak perselisihan satu sama lain, dan bahkan perang tanpa akhir, membunuh. Dalam pertempuran ribuan tahun, Teran dan Mozu berangsur-angsur pudar, dan Yaozu semakin berkembang, memudar untuk mencaplok Teran dan iblis. Orang-orang dan iblis secara alami menolak untuk duduk diam, dan yang disebut musuh-musuh adalah teman. Dalam keputusasaan, Teran dan Mozu memilih untuk membentuk aliansi. Ini juga mengapa Mozu akan menikahi putri sisi mereka dalam bentuk pernikahan. Ini juga sebabnya, Yun Mengjun di Istana Pembakaran juga akan menikahi Mozu dalam bentuk perkawinan campuran. Pada titik ini, Yaozu menjadi objek permusuhan timbal balik antara manusia dan Mozu. Misi iblis kalajengking ini bukan untuk membiarkanmu pergi ke medan perang Shura, tetapi untukmu pergi ke hutan yang luas untuk cobaan. Percobaan iblis. Qingyun 33 puncak, setiap gunung akan mengirim 5 murid dalam, 5 murid asing. Su Lingyun diam sejenak dan segera berkata, setan itu yang harus dimiliki untuk sekte Qingyun kami. Jika Anda lulus persidangan ini dan bertahan dalam persidangan, itu untuk Anda. Pada saat yang bersamaan, 3 iblis pertama dari iblis paling banyak dalam persidangan, Anda bisa mendapatkan roh Tiongkok. Barang Cina. Ketika saya mendengar kata-kata ini, banyak murid asing memiliki tatapan panas di mata mereka. Jangan berbicara tentang roh Cina, bahkan kualitas terbaik adalah hadiah besar bagi para murid luar, belum lagi hadiah itu sebenarnya adalah semangat Cina. Perlu diketahui bahwa nilai Zhongpin Lingwara sangat luar biasa bagi murid-murid Qingyun Zong. Kebanyakan orang berjuang untuk seumur hidup, dan sulit untuk mendapatkan roh yang lebih rendah, tapi kali ini hadiahnya sebenarnya adalah roh Tiongkok, dibandingkan dengan roh. Perangkat ini penuh dengan level. Pada saat ini, orang yang paling tenang adalah Luo Zheng. Jika Luo Zheng tidak melihat Luo Jing sekarang, saya takut dia akan seperti orang lain, menunjukkan minat besar pada penghargaan ini. Namun, dalam sekilas bukit penyucian, konfrontasi dengan Wang Yanqi, biarkan Luo Zheng mengerti bahwa masih ada jalan yang jauh dan jauh untuk pergi di depan matanya. Karena itu, mentalitas Luo Zheng menjadi sangat stabil. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Luo Zheng tidak tertarik pada tugas ini. Jika dia dapat mengasah kembali kehendaknya dan meningkatkan kekuatannya sendiri dalam tugas ini, Luo Zheng pasti tidak akan menolak. Su Lingyun kemudian berkata, saya percaya bahwa sebagian besar murid luar yang telah hadir tidak pernah melihat iblis. Itu bisa disebut iblis, bukan hanya karena mereka alien. Tapi karena iblis-iblis ini terlahir dengan iblis, kata Su Lingyun, melambaikan tangan dan mengambil tirai kuning di sekelilingnya. Tirai kuning hanya mengangkat sudut, dan semua orang tidak punya waktu untuk melihat apa yang ada di dalamnya, dan tiba-tiba merasakan iblis yang kuat. Setan ini seperti musuh alami manusia. Meskipun ada banyak murid asing di tempat kejadian, di hadapan iblis itu, kebanyakan orang tiba-tiba menjadi pucat, dan banyak orang memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Ini iblis. Mengerikan, seolah jiwamu dikendalikan oleh iblis, aku sangat takut. Aku tahu dengan jelas, tidak ada ancaman terhadap iblis di bawah tirai kuning, tapi mengapa aku masih takut? Di hadapan monster yang berkibar, mata Luo Zheng sedikit menyipit. Ini adalah iblis, meskipun sangat lemah, tapi detak jantung Luo Zheng berlipat ganda. Jika Luo Zheng tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat akan kekuatannya sendiri, saya khawatir saya akan sangat takut pada saat ini. Pada murid luar, aku akan merekrut 5 orang sebagai kandidat untuk ujian iblis ini.
Kelima tempat ini akan dipilih dalam ujian berikutnya, kata Su Lingyun, aku percaya semua orang sudah menebak, aku di bawah tirai kuning di sekitarnya adalah iblis. Ini adalah iblis dewasa biasa. Kekuatan Yao Zu tentu saja kuat, tetapi banyak praktisi manusia akan kalah dari iblis yang kekuatannya jauh lebih lemah daripada kekuatan mereka sendiri. Alasannya adalah bahwa itu berkaitan dengan iblis dari talenta. Su Lingyun terus menjelaskan. Melarikan diri dari iblis, hampir naluri Yao Zu. Dan iblis jenis ini, pengaruhnya terhadap pikiran manusia sangat besar, sehingga seringkali manusia kuat dan iblis yang jauh lebih kuat daripada kekuatannya, tetapi seringkali iblis merobek-robek naksir manusia. Alasan untuk ini adalah bahwa iblis dapat mengganggu pikiran, memberi orang ketakutan, dan membiarkan orang kalah tanpa berkelahi. Karena itu, langkah pertama membunuh Yao Zu adalah mengatasi tekanan iblis untuk memberi dirimu sendiri. Setelah Su Lingyun selesai, dia memegang pedang di tangannya. Su Lingyun membawa pedang panjang di tangannya dan berjalan di sepanjang iblis yang menutupi tirai, sementara pedang panjang itu membentuk lingkaran di tanah. Setelah mengecat lingkaran paling dalam, Su Lingyun berjalan 2 kaki keluar dan menggambar lingkaran lain. Dalam waktu singkat, Su Lingyun melukis total 10 lingkaran, 1 lingkaran lebih besar dari 1 lingkaran, dan 1 cincin diatur. Mulai sekarang, 3 hari ke depan, orang yang paling dekat dengan iblis ini, akan dapat memenuhi syarat untuk ujian iblis ini. Setelah itu, Su Lingyun meraih dan meletakkan tirai kuning. Buka langsung. Pada saat ini, semua orang akhirnya melihat konten sebenarnya dari iblis. Pada saat yang sama, iblis yang kuat melarikan diri dari tubuh iblis, dan murid-murid asing yang telah dikelilingi oleh lingkaran tiba-tiba mundur ke belakang, dan kerumunan mendorong menjauh ke jarak 7 atau 8 kaki. Hanya dengan begitu ia bisa berhenti. Iblis, humanoid panjang, tetapi tubuhnya bengkak dan mengerikan, seluruh tubuh berwarna kuning kecoklatan, 2 mata jelek terus-menerus menyapu kepalanya, dan kadang-kadang akan fokus pada para murid luar itu. Dia memperhatikanku, melihatku. Seorang murid asing berteriak, dan bahkan duduk di tanah, kakinya menggeliat, bergerak ke belakang, meninggalkan di bawah pantat lelaki itu. Noda air yang panjang, murid asing itu benar-benar takut dengan air seni. Orang lain sedikit lebih baik daripada murid luar, tetapi mereka yang dipandangi oleh iblis tidak bisa tidak mundur dan melarikan diri. Su Lingyun menatap dingin pada para murid yang terus berteriak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, setan ini tidak memiliki kemampuan bertarung. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam persidangan iblis, Anda dapat mencoba untuk mendekatinya sekarang. Suara Su Lingyun jatuh, dan seorang murid asing melompat keluar dan berkata ke tangan Su Lingyun, Su Tutor, aku ingin mencoba. Murid luar ini adalah Qiu Gang berperingkat 4 di Xiao Yufeng. Chapter 93. Kekuatan Qiu Gang tidak perlu dipertanyakan lagi. Menjadi setengah langkah bawaan selama beberapa tahun, hanya perlu melewati hambatan itu, mengubah kemarahan menjadi elemen yang benar, Anda bisa menjadi makhluk bawaan. Namun, ia telah terjebak dalam kemacetan selama bertahun-tahun, betapapun kerasnya ia berusaha mengolah Xiao Yufeng, sulit untuk mengatasi kemacetan itu. Ketika militer berlatih, mereka semua memahami suatu kebenaran. Hanya dengan terus-menerus mengalami pertarungan antara darah dan api, kita dapat membuat terobosan paling efektif. Jika Anda bertahan dalam budidaya Xiao Yufeng yang membosankan, akan butuh 10 tahun atau lebih untuk melewati hambatan ini. Oleh karena itu, Qiu Gang ingin merebut kesempatan ini, dan dengan kesempatan ini untuk mengambil hambatan, langkah kekaisaran ke dalam misteri bawaan. Di hadapan iblis alien, Qiu Gang juga takut. Jenis iblis yang terkikis ke dalam tubuh dapat membuatnya bangkit dari lubuk hatinya dengan ketakutan primitif. Seolah ada suara yang terus-menerus memberitahunya, cepatlah kabur. Tetapi pada saat ini dia berani, dan di mata publik, mendekati monster itu. Segera, Qiu Gang melewati lingkaran pertama yang digambar oleh Su Lingyun. Ketika dia mendekat, mata jelek kepala hewan iblis itu memandang ke arahnya. Meskipun Yao Zu ini sudah sangat lemah, tidak ada kemampuan untuk menyakiti orang, tetapi iblis bawaan mereka belum melemah. Hei, mulut setan penuh taring satu persatu, seolah menatap Qiu Gang. Darah di wajah Qiu Gang tiba-tiba menghilang, mengungkapkan warna kertas putih, dan naluri tubuh mendorongnya untuk melarikan diri. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah penguasa keempat dari pintu luar. Pada saat ini, dia menghirup udara 2 kali dan membangkitkan keberaniannya. Dia menggeliat dan berjalan maju dengan langkah aneh. Lap kedua. Lap ketiga. Ketika Qiu Gang pergi ke putaran keempat, iblis itu tiba-tiba membuka mulut besar dan berteriak pada Qiu Gang. Menghadapi auman Yao Zu, keberanian yang Qiu Gang tidak mudah kumpulkan pada saat ini menghilang. Saya melihat bahwa Qiu Gang tiba-tiba memalingkan kepalanya, tetapi kakinya tidak terkoordinasi, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Sebagai gantinya, dia dibuang ke tanah sendiri, dan kemudian dia hampir menggunakan tangan dan kakinya. Dia memanjat keluar dari putaran ketiga. Melihat bahwa Qiu Gang berperilaku sangat baik, semua orang diam.
Semua orang berada di ibu kota kekaisaran, jauh dari medan perang Shura. Di tengah juga dipisahkan oleh kota Baidi, yang ditempatkan oleh jutaan kaisar. Pemahaman tentang Yaozu sangat kabur. Saya hanya tahu bahwa roh-roh jahat ini sangat kuat, dan setan yang keluar dapat membuat orang sangat ketakutan. Mereka mengira ketakutan ini bisa dikalahkan. Tetapi sekarang, ketika mereka melihat Yaozu dengan mata kepala sendiri, mereka akhirnya menyadari bahwa itu bukan tugas yang mudah untuk mengatasi ketakutan ini. Kekuatan Kyugang terlihat jelas di luar Xiao Feng, dan kekuatan yang ditunjukkan pada hari kerja jelas bagi semua. Tapi seperti keberadaan Kyugang, yang begitu menakutkan di depan Yaozu, lalu bagaimana dengan orang lain? Selama mereka bisa menjadi prajurit, ada ketahanan yang tidak mengakui kekalahan. Kekalahan Kyugang, meskipun membiarkan beberapa orang memiliki ide untuk mundur dalam hati mereka, tetapi beberapa orang yang tidak percaya pada kejahatan telah melangkah ke lingkaran. Kali ini, berusaha mendekati monster itu, adalah murid asing yang mengasah sumsum. Murid asing tidak diketahui, dan kekuatannya tidak berperingkat tinggi di Xiao Feng. Namun, dalam hal semua orang tidak optimis, murid asing yang hanya memperbaiki sumsum ini terus memasuki lab ke-6. Setiap kali Anda melangkah ke lingkaran, semakin dekat Anda dengan iblis. Pada lab ke-6, jarak dari Yaozu tidak terlalu jauh. Tetapi setelah putaran ke-6, murid asing itu menahan langkahnya, tiba-tiba kakinya gemetar. Meski begitu, kekuatan ini jauh lebih buruk daripada kekuatan murid luar Kyugang. Dia sangat pandai mengendalikan rasa takutnya sendiri, memutar kepalanya dan mundur dengan kecepatan yang sama, tidak canggung seperti Kyugang. Melihat adegan ini, para murid luar di Xiao Feng memahami kebenaran. Keberanian atau tidak pernah dikaitkan dengan kekuatan, sama seperti mobil, tetapi tidak mandiri, tetapi siapa yang bisa menyangkal keberanian itu? Setiap kali seseorang mencoba mendekati setan, Su Lingyun mencatat jumlah putaran yang telah mereka ambil, dan akhirnya memilih 5 orang yang telah melewati paling banyak putaran dan memilih 5 orang untuk berpartisipasi dalam percobaan setan. Murid luar dari sumsum halus benar-benar dapat memasuki lab ke-6, tetapi hal itu telah menyebabkan banyak orang mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Lagi pula, banyak orang merasa bahwa kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada disiplin luar. Serangkaian ratusan murid asing telah mencoba. Penampilan terburuknya adalah mereka baru saja memasuki lab pertama, dan hati mereka benar-benar hancur. Penampil terbaik adalah Hao Shige. Sebagai murid asing, Hao Shige menduduki peringkat pertama, kali ini memainkan peran yang baik. Di hadapan iblis, ia memegang pedang King Feng 3 kaki dan perlahan-lahan berjalan ke 7 lingkaran dalam satu nafas, sampai putaran ke-8, gerakannya melambat. Setelah digeram oleh iblis, Hao Shige memalingkan wajahnya dan berbalik, dan dengan cepat kembali. Meskipun semua orang tahu bahwa Hao Shige tidak tahan terhadap iblis besar Yaozu, tapi dia sudah memasuki lab ke-8, dan bahkan jika itu adalah kembalinya, wajahnya tidak terlalu tampan, setidaknya postur berjalan tidak berubah. Tidak peduli dari titik mana, itu telah membuktikan keberanian Hao Shige. Setelah Hao Shige melompat keluar dari semua lingkaran yang dilingkari oleh Su Lingyun, tangannya disebut-sebut, itu adalah keberuntungan, kemudian wajahnya kembali normal, dan senyum cahayanya ringan. Namun, matanya tersapu jauh dari wajah Luo Zheng jika dia tidak punya apa-apa. Banyak murid luar memperhatikan detail ini. Belum lama ini, tantangan gunung, Hao Shige sebagai murid pertama harus menjadi yang pertama bermain, tetapi dia mundur pada saat itu, tetapi melewatkan kesempatan untuk memenuhi puncak burung nasar. Setelah mundurnya Hao Shige, dia mendengar bahwa seluruh puncak Xiao Feng ada di pintu dan berbicara tentang seseorang. Orang itu adalah Luo Zheng. Untuk Luo Zheng, Hao Shige telah mendengarnya. Luo Zheng ini baru saja menjadi murid asing Xiao Yufeng hari ini, dan dia telah bertemu Sulai, yang menempati peringkat ke-30 di Xiao Yufeng, dan penampilannya sangat mempesona. Namun, pada saat itu, Hao Shige tidak terlalu memperhatikan masalah ini, sebagai yang pertama dari Xiao Yufeng, dia sangat jelas bahwa ada terlalu banyak orang yang luar biasa di dunia, dia dilahirkan pada tahun yang sama dan menantang beberapa orang. Pada akhirnya, ia menjadi murid asing. Namun, dalam tantangan puncak gunung, Luo Zheng sebenarnya menggunakan kekuatannya sendiri untuk memaksa burung nasar untuk menghitung beberapa orang, dan juga mengalahkan Liu Chunxi, yang menempati peringkat pertama di puncak burung nasar. Ini membuat Hao Shige tidak pernah membayangkan. Setelah retret, Hao Shige akhirnya berhasil menembus kemacetan bawaan setengah langkah dan melangkah ke rahasia bawaan. Setelah tahun berikutnya, ia akan dipromosikan ke pintu bagian dalam Xiao Feng. Namun, setelah retret, semua orang berpikir bahwa Luo Zhengcai adalah yang pertama di luar Xiao Feng. Bahkan jika Hao Shige telah melangkah ke dalam rahasia bawaan, itu bukan lawan Luo Zheng. Rumor ini sangat keras di telinga Hao Shige. Jadi dia ingin menemukan kesempatan bagi Luo Zheng untuk memahami siapa murid luar. Banyak murid asing telah memperhatikan mata provokatif Hao Shige, dan Luo Zheng secara alami jelas sebagai sebuah pesta. Luo Zheng juga tahu apa yang dipikirkan Hao Shige.
Dia tidak tertarik pada apa judul pintu pertama itu. Dia secara alami tidak memiliki perasaan tentang provokasi Haoshige. Namun, tugas iblis ini, ia harus berpartisipasi. Sebagai seorang pejuang, bahu Luo Zheng jauh lebih tertekan daripada banyak orang. Semua orang ingin meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu tercepat, tetapi sebagai perbandingan, Luo Zheng lebih mendesak daripada mereka. Dia berjanji di depan Luo Wei, dia pasti akan membawanya keluar dari Purgatory Hill, ingin menyelamatkan Luo Yi, akan menghadapi hambatan berat, hanya memiliki kekuatan absolut, dia memiliki kualifikasi itu, jika tidak semua janji adalah kata-kata kosong. Apakah ada yang mau mencoba? Suara menyenangkan Su Lingyun melayang di alun-alun. Murid-murid luar yang berani mencoba bukanlah mereka yang memiliki keberanian besar. Kebanyakan orang tidak berani mencoba. Di satu sisi, mereka takut. Di sisi lain, mereka berpikir bahwa mereka tidak cukup kuat dan tidak memiliki kepercayaan diri. Su Lingyun sedikit kecewa, dan mata terakhirnya tertuju pada Luo Zheng. Su Lingyun sangat jelas, Luo Zheng tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini untuk mempertajam dirinya sendiri, sebelum ia menunjukkan antusiasme yang cukup besar untuk tugas yang dirilis oleh King Yunzong. Tapi saya tidak tahu apa yang dilakukan anak itu? Masih belum mau keluar sekarang? Su Lingyun mengungkapkan mata yang membingungkan, jadi pertanyaannya sebenarnya mengingatkan Luo Zheng, kamu ada di pengadilan. Luo Zheng tersenyum sedikit dan berjalan keluar dari kerumunan dan perlahan-lahan datang ke pusat alun-alun. Mata para murid di luar Xia Yufeng jatuh pada Luo Zheng. Setelah pertemuan terakhir dengan puncak burung pemakan bangkai, Luo Zhengli berbalik, ia telah menjadi legenda di mata para murid luar. Karena itu, semua orang sangat menantikan kinerja Luo Zheng. Luo Zhengxiong, ayolah! Mo Ken, berdiri di tengah kerumunan, tiba-tiba berteriak. Ayo! Yao Xian juga memanggil. Luo Zhengchao mengangguk dan menatap iblis yang tidak jauh, dan kemudian berjalan perlahan. Sebenarnya, jenis setan yang dipancarkan oleh Yaozu dapat diklasifikasikan sebagai semacam makna, tetapi makna Yaozu berbeda dari makna lainnya. Sebagian besar, niat, dapat digunakan sebagai sarana untuk menyerang orang, tetapi roh-roh iblis yang dipancarkan oleh orang-orang iblis dapat menyerang jiwa manusia dan terus-menerus menyarankan mereka yang mengerikan. Jika iblis dan monster sama kuat dan sama mengerikannya, tetapi iblis dapat menggunakan iblis mereka, mereka dapat memperbesar kengerian mereka 10 kali, 100 kali. Ini adalah bakat alami Yaozu. Jiwa Luo Zheng sangat kuat, dan tingkat umum, makna, tidak membuat trauma bagi jiwanya. Tetapi iblis ini bukan untuk menyakiti Luo Zheng, pesan yang disampaikan oleh iblis, terus-menerus menyarankan Luo Zheng, itu adalah ras yang mengerikan. Ketika Luo Zheng memasuki lab pertama, iblis itu datang dari wajah. Hati Luo Zheng hampir terkondisikan, dan ia membangkitkan rasa takut. Tingkat ketakutan ini tidak tinggi. Luo Zheng tersenyum sedikit dan menenangkan seluruh orang. Dia melangkah maju dan melangkah ke lab kedua. Sejauh ini, Luo Zheng adalah satu-satunya orang yang bisa menghadapi Yaozu untuk tersenyum. Chapter 94. Luo Zheng benar-benar tertawa. Di hadapan Yaozu yang begitu mengerikan, pria itu bahkan bisa tertawa. Di lab pertama, lab kedua, apa ini? Kamu mencobanya. Kamu melihat orang-orang di depan, siapa yang tertawa? Bahkan Haoshige tidak bisa tertawa. Haoshige mendengar kata-kata mereka, wajahnya agak jelek. Untuk mengatakan bahwa menghadapi Yaozu, saya benar-benar ingin tertawa, dia bisa melakukannya, tetapi dia juga mengerti bahwa dia takut untuk tertawa lebih daripada dia menangis. Luo Zheng ini sangat menyukai kinerja di mana-mana, jadi sombong, perlu mencari peluang. Beri dia pelajaran. Hati Haoshige lemah dan tidak bahagia. Suara-suara argumen ini diteruskan ke telinga Luo Zheng, yang membuat Luo Zheng agak tak berdaya. Jadi setelah memasuki putaran kedua, Luo Zheng hanya menutup senyumnya. Setelah memasuki lab kedua, Luo Zheng merasa bahwa iblis itu penuh dengan 3 poin, tetapi masih dapat diterima. Bergerak maju, Luo Zheng dengan cepat melewati lab ketiga, lab keempat dan lab kelima. Pada saat ini, tubuh besar iblis itu tiba-tiba bergetar, mengangkat kepala jelek dan berteriak ke arah Luo. Jika itu adalah monster biasa, Luo Zheng sangat malu, Luo Zheng tidak akan takut. Itu hanya iblis dari Yaozu ini yang memperbesar horornya ratusan kali. Luo Zheng tiba-tiba merasakan hatinya, seolah-olah dia ditangkap oleh rasa takut. Pada saat ini, Luo Zheng dikelilingi oleh iblis. Seolah-olah hanya ada satu orang yang tersisa antara langit dan bumi. Ketakutan semacam ini tampaknya terlahir, dan Luo Zheng tidak bisa menghindarinya. Tidak hanya jantungnya berdetak sangat kencang, bahkan tubuhnya pun gemetaran. Naluri manusia adalah untuk menghindari kejahatan, untuk menghadapi bahaya dan ancaman, dan untuk menghindari mereka dari naluri. Luo Zheng adalah manusia, dan tentu saja akan ada naluri seperti itu. Dia juga akan takut, akan mundur, dan akan terganggu oleh emosi negatif. Iblis yang dikirim oleh iblis, meskipun aneh.
Tapi ancaman ini seperti menakuti saya Luo Zheng, itu terlalu kecil dan canggung. Mata Luo Zheng tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang sangat jernih, matanya penuh keberanian adalah tegas dan pantang menyerah. Didorong oleh keberanian ini, kelanjutan sederhana Luo Zheng sedang berlangsung. Hei! Seperti halnya manusia, Yao Zu sangat cerdas, sangat jelas bahwa setelah ditangkap, ia tidak memiliki cara untuk hidup. Tetapi meskipun demikian, ia ingin secara mental menyiksa manusia yang lemah ini. Ketika berhadapan dengan manusia lain, sifat jahatnya sangat efektif dan berhasil menakuti orang-orang itu. Tetapi anak laki-laki di depannya sepertinya tidak terpengaruh oleh iblisnya, jadi pada saat ini sangat marah dan dia akan berjuang untuk membuat dengkuran bernada tinggi. Iblis yang bergolak, seperti gelombang air, berbondong-bondong ke Luo Zheng, membungkusnya dengan erat. Setan ini, seperti rantai Luo Zheng yang tak terlihat, terus-menerus merobek, memakan keberanian Luo Zheng, mencegah Luo Zheng maju. Ketika Luo Zheng memasuki lab ke-7, akhirnya terasa agak sulit, dia berhenti dan menutup matanya. Luo Zheng berhenti, lab ke-7. Ini tidak buruk? Apa yang dia pikirkan tentang matanya? Jika dia bisa memasuki lab ke-8, dia akan menurunkan hasil dari Hao Shige. Oh, diperkirakan itu tidak akan berhasil. Kamu lihat dia berdiri di sana dengan linglung. Bukankah itu menakutkan? Para murid asing mulai berbicara lagi. Para murid asing yang telah memasuki lingkaran sebelumnya, baik dengan cepat melangkah ke langkah, atau langsung takut ke bokong, tetapi Luo Zheng sangat unik, benar-benar berdiri di lingkaran ke-7 dan berpikir tentang kehidupan dengan mata tertutup. Luo Zheng, waktu senggang apa untuk berpikir tentang kehidupan apa? Di dalam hati, Luo Zheng berkata pada dirinya sendiri ribuan kali bahwa pria di depannya hanyalah sampah yang diikat. Dia tidak memiliki ancaman terhadap dirinya sendiri, dan ketakutan di dalam hatinya adalah ilusi, semua gelembung. Pada saat yang sama, ada suara lain di hatinya, juga memberitahu Luo Zheng, jangan bergerak maju. Iblis adalah eksistensi yang tidak dapat dikalahkan dengan sendirinya, selama ia melangkah lebih jauh, ia akan merobek dirinya menjadi berkeping-keping dan menerobos ke jurang yang tidak akan pernah reinkarnasi. Keinginan dan insting Luo Zheng terus-menerus bertarung di tubuhnya. Keluarga iblis melihatnya, dan gonggongan itu bahkan lebih sulit. Seluruh tubuh terus berjuang, seolah-olah membebaskan diri dari perbudakan, melempar Luo Zheng dan menelannya. Murid-murid asing di sekitar sudah menjauhkan cukup jauh, tetapi dalam kasus Yao Zu dengan putus asa melepaskan setan dan terus berteriak, mereka mundur beberapa langkah lagi. Hanya Luo Zhengru, orang tua itu, yang bertekad untuk pindah. Di hadapan Yao Zu, pasti ada hati yang benar-benar tenang, kata Su Lingyun, yang tidak jauh. Kekuatan Yao Zu ini hanya setara dengan kekuatan roh bawaan. Bayangkan sebuah akankah roh bawaan membuat Anda begitu takut? Semangat bawaan? Luo Zhengxin ingin memikirkannya, bahkan jika itu seperti Zhuge Feng, yang asli dan berat, 9 yang kuat, tidak membuatnya takut. Cukup beralasan bahwa iblis di depan Anda ini seharusnya tidak terlalu takut. Itu adalah iblisnya, hampir mendobrak tubuh Luo Zheng, memanipulasi naluri Luo Zheng, dan langsung berhadapan dengan kehendak Luo Zheng. Karena itu, Luo Zheng perlu menggunakan kemauan yang kuat untuk menekan nalurinya. Jauh lebih sulit untuk mengalahkan diri sendiri daripada mengalahkan orang lain. Tetapi pada saat ini, mesin Luo Zheng tiba-tiba bergerak, benar, Anda dapat menggunakan trik itu. Lupakan aku. Luo Zheng memaksa jiwanya untuk memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Dia mengeluarkan kesadarannya dari tubuhnya, sepenuhnya melupakan kondisinya sendiri dan memandang rendah dirinya sendiri. Bahkan jika tubuhnya sangat menakutkan, Luo Zheng dapat mengendalikan tubuhnya dengan sangat tenang dan sama sekali tidak terpengaruh oleh roh-roh jahat. Tiba-tiba, biarkan dia takut, emosi negatif ketakutan menghilang. Ketika Luo Zheng membuka matanya, tidak ada keberanian di matanya, dan tidak ada ketakutan. Mata yang jernih tidak mengandung emosi positif dan negatif. Luo Zheng dengan lembut memasuki ruang lingkup putaran ke-8. Setelah 2 atau 3 langkah, ia memasuki lab ke-9. Mencari itu, Luo Zheng melampaui Hao Shige dan melangkah ke lab ke-9. Begitu dekat dengan monster itu, apakah dia benar-benar tidak takut? Kalau itu aku takut jantungnya ketakutan. Saat ini, iblis itu hanya berjarak 6 atau 7 langkah dari Luo Zheng. Setan itu lebih marah pada saat ini, mata jeleknya merah, dan taring di mulutnya terus-menerus menggigit. Selama Luo Zheng berani mendekat, dia akan memakannya. Namun, Luo Zheng tidak mampu memperkirakan putaran ke-9, melangkah ke lab ke-10, datang ke depan iblis, dan dengan pandangan tenang, memandang iblis di depannya. Di hadapan iblis yang kejam, Luo Zheng, yang telah memasuki dunia tanpa mementingkan diri sendiri, memiliki wajah yang tenang, seolah-olah dia tidak menghadapi iblis, tetapi seekor kucing dan anak anjing. Ya, Luo Zheng, kamu telah memasuki lab ke-10, dan telah berlalu, tidak perlu terus mendekati, kalau tidak akan ada bahaya, Su Lingyun mengingatkan.
Meskipun iblis diikat, jika terlalu dekat, ia akan tetap diserang olehnya. Kata-kata Su Lingyun, Luo Zheng tidak mendengar telinga, tetapi terus mendekati iblis. Setan tidak menyadari bahwa manusia ini akan mengambil inisiatif untuk mati. Menurut klasifikasi manusia, apakah manusia ini adalah dunia bawaan setengah langkah? Manusia yang lemah ini, Yao Zu ini tidak tahu berapa banyak yang telah ditelan. Karena Anda ingin mati, Anda akan menelannya. Luo Zhengxiong, kembali. Kamu telah masuk ke lingkaran paling dalam, kamu tidak harus tetap dekat. Melihat adegan ini, wajah Mo Chen berkeringat dan berteriak di belakang. Luo Zheng ini tidak akan takut? Akan mati? Seseorang berkata. Suara Luo Zheng kepada orang lain berubah menjadi tuli, dekat dengan Yao Zu. Tepat ketika dia hanya berjarak 1 kaki dari Yao Zu tiba-tiba membanting lehernya dan membuka mulutnya dengan gigi yang tajam, menggigit kepala Luo Zheng. Pada saat ini, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Melihat Luo Zheng akan berdarah di tempat. Namun, pada saat ini, pukulan Luo Zheng juga meledak. Di tubuhnya, skala naga tiba-tiba menyala. 7 sisik naga telah meletus kekuatan yang kuat, membuat kekuatan Luo Zheng jauh melampaui level yang sama. Seberapa mengerikan kekuatan lebih dari 100 sisik naga? Hei! Sebelum iblis tidak sempat menggigit dirinya sendiri, tinjunya sudah berada di kepala iblis. Pukulan ini, Luo Zheng bahkan tidak menjalankan yuan nyata. Dengan kekuatan murni, sulit di kepala iblis ini. Kekuatan ini seperti tsunami paling dahsyat di laut. Pukulan tsunami yang indah, dalam sekejap mata, telah menutupi iblis dan tenggelam. Hei! Ketika kekuatan itu masuk ke tubuh iblis, iblis itu berubah menjadi kabut berdarah dalam sekejap mata. Selain kerangkanya, 1 inci daging dan darah seluruh tubuh, dihancurkan oleh Luo Zheng, berubah menjadi bubuk, dan asapnya menghilang. Melihat pemandangan yang mengerikan, semua murid asing tidak dapat berbicara. Bahkan, ada banyak orang di murid asing yang memiliki kekuatan untuk membunuh iblis ini, mendekati iblis ini telah terikat, disegel, hanya perlu menjaga jarak, membunuh itu tidak sulit. Sulit untuk mengatasi ketakutan Anda. Orang-orang itu sebelumnya, meskipun beberapa pertunjukan sangat mempesona, berani memasuki putaran ke-7, putaran ke-8, tetapi pada kenyataannya mereka tidak mengatasi ketakutan batin. Hanya keberanian mereka yang lebih kuat dari orang kebanyakan, dan rasa takut itu sementara ditekan di lubuk hati saya. Namun, Luo Zheng tidak hanya menekan rasa takutnya sendiri, tetapi setelah memasuki dunia tanpa pamrih, dia tidak terpengaruh oleh iblis. Jadi dia berani menghadapi Yao Zu dan meninju itu. Chapter 95. Protagonis dari pencarian iblis ini tentu saja adalah murid batin. Bagi murid asing, itu hanya dapat dianggap sebagai pengalaman, itu tidak realistis bagi murid asing untuk secara pribadi menghadapi Yao Zu dan membunuh mereka. Namun, jika kita dapat mengatasi ketakutan ini melalui pengalaman, itu akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan mereka di masa depan. Tapi yang tidak dipikirkan semua orang adalah Luo Zheng datang dan bahkan meledakkan iblis ini secara langsung. Banyak murid asing dapat melihatnya dengan sangat jelas. Tinju Luo Zheng tidak menggunakan kemarahan. Itu bergantung pada kekuatan murni. Alasan mengapa manusia kuat bukanlah untuk mengandalkan kekuatan fisik yang kuat, tetapi untuk mengandalkan mobilisasi unsur-unsur nyata yang menyebalkan, dan menjalankan semua jenis kekuatan magis-magis untuk mengerahkan kekuatan tertinggi mereka. Namun, Luo Zheng hanya menggunakan kekuatan sederhana ini untuk secara langsung menghancurkan iblis yang setara dengan rahasia bawaan, kekuatan horor semacam itu telah melampaui imajinasi semua orang. Jika Luo Zheng menggunakan kemarahan, kekuatan apa yang akan menjadi kekuatannya? Banyak murid asing mengajukan pertanyaan ini dalam hati yang sama. Di mata Su Lingyun, ada juga kejutan. Dalam waktu singkat, kekuatan Luo Zheng jelas telah meningkat banyak, dan kekuatannya benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Padahal itu benar. Setelah Luo Zheng menerangi ratusan sisik naga, ia telah meningkat lebih dari 10 kali dengan bantuan sisik naga. Jika Anda hanya mengandalkan kekuatan, seorang master seperti He Tiancheng akan menjadi seperti iblis pada akhirnya jika ia terkena kepalan tangan. Melihat bahwa Luo Zheng tumbuh dengan cepat, hati Su Lingyun juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Pertumbuhan Luo Zheng sepenuhnya memverifikasi visinya. Pada saat itu, untuk merekrut Luo Zheng ke Xiao Yufeng, konflik dengan puncak gunung lainnya, ini juga dianggap nilainya naik. Saya tidak tahu apakah kebangkitan Luo Zheng yang sebenarnya di masa depan, wajah para guru lain di puncak lainnya, tidak tahu apa ekspresi. Apakah Anda akan menyesali usus Anda? Su Lingyun diam-diam bahagia, tetapi wajahnya tidak bisa melihat senyum itu. Sebaliknya, dia menatap Luo Zheng dan bertanya, aku hanya membiarkanmu mencoba mendekat, mengapa kamu harus membunuhnya? Ketika saya mendengar pertanyaan dari tutor Soviet, Luo Zheng tersenyum di wajahnya. Tutor Su, saya tidak sengaja bersandar terlalu dekat. Anda tidak melakukan tindakan perlindungan. Orang ini masih ingin menggigit saya. Saya tentu harus melawan. Hasilnya tidak hati-hati.
Oh, apakah Anda masih harus menyalahkan saya? Su Meishi Liu Mei adalah orang yang vertikal, orang ini terlalu nakal. Luo Zheng tersenyum dan mengangguk dan setuju dengan kata-kata tutor Soviet. Karena iblis ini telah dibunuh olehmu, ujian selanjutnya tidak dapat dilakukan, Su Lingyun mendengus. Dia juga mengerti karakter Luo Zheng. Dia adalah pria yang tidak ingin masuk, pikirnya. Setelah memikirkannya, saya berkata kepada semua murid asing, jika masih ada orang yang ingin memenuhi syarat, Anda dapat datang kepada saya sendiri. Saya akan mengatur orang iblis lain untuk melakukan penilaian. Setelah 3 hari, saya akan memutuskan 5 murid luar. Kualifikasi, tolong cepat. Setelah itu, Su Lingyun memalingkan kepalanya lagi. Dia memandang Luo Zheng dan menginjak seekor kalajengking terbang yang merapat di sudut dan terbang. Setelah Su Lingyun pergi, para murid di luar alun-alun berkumpul bersama dan melingkari kerangka setan. Daging dan darah Yaozu ini semuanya dihancurkan oleh kekuatan besar Luo Zheng, hanya sekelompok kerangka yang tersisa, dan tentu saja iblis yang ketakutan tidak lagi dapat didistribusikan. Banyak orang di samping kerangka, dan ada banyak argumen. Ini membutuhkan banyak kekuatan untuk bisa membuat iblis ini seperti ini. Itu yang belum kamu lihat sendiri. Aku pernah melihat seorang pria kuat yang bawaan dan cerdas. Dia menabrak gunung dengan pukulan penuh. Kau sendiri yang mengatakannya, kekuatan 8 kekuatan bawaan, kekuatan bisa sama dengan Luo Zheng. Luo Zhengcai adalah bawaan setengah langkah, dan kau juga melihat, dia hanya tidak menggunakan Yuan asli, hanya dengan kekuatan murni ya Tuhan, apakah dia masih manusia? Hao Shige sendirian, berdiri di tempat, matanya masih agak khawatir. Dia pikir dia sangat baik. Pertama kali saya menghadapi Yaozu, saya bisa berjalan ke lab ke-8 dan tetap tenang. Hasil ini sangat bagus. Setidaknya, hanya satu orang di Xiaofeng yang bisa melakukannya. Namun, Hao Shige tidak pernah membayangkan bahwa Luo Zheng tidak hanya melampaui dia, tetapi juga langsung membunuh iblis itu. Pukulan Luo Zheng yang tak terkalahkan telah bergema di benaknya, terus-menerus menggelengkan hatinya. Dia ingin mempertahankan temperamen masa lalu. Bahkan jika Anda adalah seorang jenius yang brilian, selama Anda bersedia bekerja keras, Anda akan dapat melampaui dia. Apa perhitungan Kabupaten Luo Zheng? Namun, kekuatan Luo Zheng terlalu luar biasa, terlalu menakjubkan, terlalu kuat di jantung Hao Shige. Masih ada suara yang mengatakan kepadanya bahwa ia mungkin tidak dapat melampaui Luo Zheng dalam hidupnya. Tiba-tiba, Hao Shige tiba-tiba berteriak, kekuatan brutal, keberanian suami. Manusia didasarkan pada dunia, selalu mengandalkan yuan nyata. Seperti kekuatan sederhana ini, tidak berguna di medan perang, orang tidak memberi Anda kesempatan untuk bermain. Saya harus mengatakan bahwa Hao Shige mengatakan bahwa ada alasan tertentu, kekuatannya besar, apa gunanya lawan? Namun, Luo Zheng juga memiliki praktik menyebalkan, kekuatannya yang sebenarnya jauh lebih dari penampilan ini. Banyak murid asing mendengar Hao Shige berteriak di sana, dan wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Hao Shige sebagai pintu pertama dari pintu luar, begitu berteriak, sepertinya pikirannya sempit, terlalu kasar. Setelah Hao Shige selesai, dia melihat para murid luar memiliki pandangan yang aneh pada diri mereka sendiri, hanya untuk menyadari bahwa emosi mereka di luar kendali, wajah mereka tenggelam, dan mereka berpaling dari alun-alun. Setelah Luo Zheng meninggalkan Su Lingyun, dia juga meninggalkan lapangan bersama Mo Ken, Yao Xian dan yang lainnya. Tentu saja, dia tidak melihat adegan ini. Sekarang tampaknya untuk berpartisipasi dalam kuota iblis, akan ada Luo Zheng di papan, dia harus mempersiapkan ini. Setelah kembali ke kamarnya, Luo Zheng mengeluarkan Terelix Patriarchi. Feast of the Refining Egg ini menelan biaya 20.000 batu polikristalin sebelum difoto. Karena alasan ini, ada konflik langsung dengan Su Gefeng. Lagi pula, ini adalah rahasia jalan masuk. Jika Anda melihat keterampilan para ahli pemurnian melalui patriarki pemurnian ini, Anda cukup beruntung untuk dapat memurnikan arwah, bahkan peri, maka 20.000 polilit yang diinvestasikan kali ini. Dalam satu waktu, Anda bisa mendapatkan kembali manfaatnya. Luo Zheng membuka halaman pertama, upacara pemurnian, dan membacanya. Sebenarnya, ini bukan keterampilan pemurnian. Lajur-lajur itu juga ditulis dengan sangat santai. Kata-kata di atas, naga dan burung phoenix, burung-burung dan ular-ular adalah semua pikiran dan realisasi dari jalan-jalan di pemurnian. Karena ini, hukum patriarki revolusioner, ini tidak membosankan seperti metode pemurnian lainnya. Sebaliknya, Luo Zheng membacanya dan merasa menarik. Yang disebut alat pemurnian, pada kenyataannya, bersama dengan budidaya seni bela diri, cara yang sama, adalah untuk memahami aturan langit. Melihat ini, Luo Zheng juga memiliki sentuhan sentimen. Sama seperti Luo Zheng mendapatkan metode pemurnian yang misterius, ia menggunakan dirinya sendiri sebagai senjata untuk berlatih. Faktanya, ia juga marah dan mendapatkan sedikit kekuatan. Karena ini, Luo Zhengcai mampu memperkuat kekuatannya melalui esensi Tianyan.
Senjata-senjata itu terus-menerus ditempa, dan secara alami mereka mampu menyerap kekuatan surga. Inilah mengapa sebuah senjata ingin dibentuk, harus dicuci dengan api sungguhan, dan itu akan ditempa. Ikan penyulingan kaisar, ini dibaca di sini, sehingga Luo Zheng memiliki banyak sentimen. Sebelum Luo Zheng telah membaca ceat roh-roh jahat, banyak pertanyaan yang ditemui di tengah, dalam, hukum patriarki yang reformis, telah sepenuhnya membingungkan. Pada saat ini, jika Anda memberi Luo tungku penyulingan, Anda dapat menjalankan mesin pemurnian dengan api sungguhan. Namun, Luo Zheng masih memiliki banyak keraguan. Hukum patriarkal reformer, ini bernilai 20.000 batu polikristalin? Pengalaman jalur itu adalah milikku. Tidak diragukan lagi itu benar. Jika upacara undang-undang pemurnian hanyalah rahasia untuk pengenalan alat pemurnian, maka nilainya bahkan mungkin tidak sebanding dengan kristobalit. Ketika lebih dari 20.000 kubik dibeli, itu merupakan kerugian bagi keluarga. Oh lala. Luo Zheng dengan cepat membalik-balik, Fist of the Refining Egg, dan hatinya masih memikirkan masalah. Zhu Gefeng tampaknya sangat menginginkan patriarkal pemurnian ini, dan orang-orang yang lewat di jalan juga merupakan keharusan untuk ceat ini, benar-benar ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Tepat ketika Luo Zhengfei membalik halaman dengan cepat, dia akhirnya merasa agak salah. Masuk akal untuk mengatakan bahwa halaman-halaman buku harus setipis satu. Namun, ketika Luo Zheng membacanya, ia menemukan bahwa ada halaman yang lebih tebal. Hei, apakah dua halaman saling menempel? Luo Zheng dengan hati-hati membuka halaman itu, dan menemukan ada tempat di halaman ini. Di sepanjang sudut-sudut halaman, Luo Zheng dengan hati-hati merobek tepi dan akhirnya menarik dua halaman terpisah dari tengah. Di mezanine dari dua halaman ini, Luo Zheng menemukan satin sutra putih tipis. Ini adalah satin salju yang ditenun dari es sutra. Cacing sutra es adalah sejenis serangga aneh di wilayah utara. Sutra yang dimuntahkan sangat dingin, sutra ini ditenun menjadi satin. Kain ini disebut satin salju, dingin dan dapat bernapas di badan dan sangat nyaman. Ketika Luo Zheng masih kecil, dia melewati beberapa potong pakaian yang terbuat dari satin salju, jadi dia sangat terkesan. Dia meraih dan menjepit satin putih dengan jarinya, dan melihat gambar di atas satin. Lukisan itu juga sangat coret-coret, tapi Luo Zheng masih bisa mengenalinya, lukisan ini merekam peta. Gunung Jiwin. Lembah Yulong. Ada juga gosip di sebelahnya, yang mengatakan Kering 3, Kun 6, Kan 2, dan 9. Luo Zheng mengerutkan kening dan membacanya dengan lembut. Dari sini, ini harus menjadi peta harta karun. Jalan masuknya mahal sebagai master pemurnian. Tidak banyak harta yang diwariskan. Apakah itu harta karunnya? Tapi apa itu Gunung Jiwin dan Lembah Yulong? Chapter 96. Meskipun Luo Zheng tidak dianggap sebagai mobil 5 yang kaya, tetapi banyak buku telah dibaca di tahun-tahun ini, gunung dan sungai yang terkenal di Kekaisaran Pembakaran, ia juga dapat dihitung. Namun, dua nama tempat ini, Luo Zheng sangat aneh, tidak pernah terdengar. Setelah berpikir lama, Luo Zheng dengan hati-hati memasukkan satin salju ini ke kultivator patriarkal, dan kemudian mengembalikan cincin sumi. Ada peluang bagus bahwa akan ada harta karun nilai, tetapi juga masalah masa depan. Pada tahap ini, Luo Zheng masih harus mempersiapkan iblis dan bersiap. Hari ini, meskipun Luo Zheng memukul iblis, tetapi iblis telah sepenuhnya terikat, disegel, dan tidak ada cara untuk melawan. Tes tidak lain adalah keberanian Luo Zheng. Tetapi jika Anda turun gunung, Anda akan menghadapi Yao Zu yang asli. Selama waktu ini, Luo Zheng masih bekerja keras, terus-menerus mengkonsolidasikan kekuatannya dan memperbaiki vitalitasnya. Setelah beberapa hari, Su Lingyun akhirnya mendaftarkan daftar 5 murid asing, dan Luo Zheng ada di antara mereka. Di antara 5 murid, selain Luo Zheng, ada juga murid asing, Hao Shige, dan Kuo Zikai, yang sekarang berada di peringkat ketiga, dan 2 murid setengah luar lainnya. Kekuatannya juga setengah langkah. Setelah memilih daftar, Su Lingyun memberi Luo Zheng dan yang lainnya beberapa hari waktu persiapan. Setelah beberapa hari, 5 murid asing di Xiaoyufeng dan 5 murid dalam berkumpul di Qingtiantai. Di panggung Qingtian, hari ini juga penuh dengan orang. Di antara mereka, murid dalam mengenakan jubah murid hitam dan murid luar mengenakan jubah murid putih masing-masing menyumbang setengah. Melalui ujian Yao Zu, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa orang-orang ini adalah yang terkuat di pintu dalam dan luar setiap gunung, tetapi dapat dipastikan bahwa para murid ini adalah murid yang paling berani, setidaknya mereka dapat mengendalikan ketakutan batin mereka, taklukkan dirimu. Di pusat King Yuntai, seorang mentor berdiri di dalamnya dan dengan keras mengumumkan aturan untuk membunuh Yao Zu dan beberapa tindakan pencegahan. Apakah itu seorang murid asing atau murid dalam, mereka tidak akan langsung pergi ke medan perang untuk menghadapi iblis besar secara langsung. Dengan kekuatan mereka saat ini, menghadapi Yao Zu yang sangat kuat, tidak cukup bagi mereka untuk mengisi gigi mereka. Di belakang medan perang Shura, ada hutan yang berbatasan dengan tepi kekaisaran, dan hutan ini disebut hutan luas.
Yao Su sering mengirim beberapa ras iblis untuk memikat ke kekaisaran untuk menjelajahi situasi musuh. 33 puncak King Yun, total 330 murid, akan menyelinap ke hutan yang luas dan membunuh iblis. Tepat setelah instruktur selesai berbicara, kalajengking terbang raksasa di langit perlahan-lahan mendarat. "Ya, kalian murid, kamu bisa pergi," kata guru itu, dan biarkan dia pergi. Banyak murid sekte King Yun menyelinap ke kalajengking terbang raksasa. Bahkan urutan masuknya juga sangat khusus, mereka diberi peringkat sesuai dengan peringkat King Yun Feng. Yang paling maju adalah murid Tianyi Feng yang menempati peringkat pertama dalam 33 puncak King Yun. Kemudian, itu adalah puncak batu hitam kedua. Selanjutnya, peringkat ketiga. Xiao Yufeng peringkat terakhir, dan itu diterima begitu saja. Setelah 5 murid batin masuk, Luo Zheng dan Hao Shige memasuki kalajengking terbang raksasa dengan beberapa talenta. Lebih dari 300 murid adalah murid elit King Yun Song. Mereka saling memandang dengan hati-hati, masih ada beberapa makna provokatif di antara alis. Luo Zheng masih duduk di sudut, matanya sedikit tertutup, dan tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Tujuan perjalanannya adalah untuk iblis, mencoba, dan, di samping itu, tidak ingin memprovokasi masalah. Namun, Luo Zheng tidak ingin menemukan masalah orang lain, tetapi selalu ada orang yang mencari masalah, banyak hal di dunia yang sangat tidak berdaya. Tepat setelah kalajengking terbang raksasa perlahan-lahan mulai, dan setelah naik terus-menerus di udara, seseorang menginjak geladak kalajengking terbang dan berjalan menuju Luo. Lelaki itu mengenakan jubah hitam, meskipun lelaki itu laki-laki, rambutnya dibundel menjadi kalajengking kecil, di ujung setiap kalajengking, panah tajam menggantung. "Kamu dipanggil Luo Zheng, kan?" tanya pria yang berdiri di depan Luo Zheng. Ketika saya mendengar pertanyaan orang itu, semua orang di pondok tahu bahwa tampaknya ada permainan. Luo Zheng membuka matanya, mengerjapkan matanya dan menatap pria itu dan berkata, "Ada apa?" "Namaku Zuge, Zuge Feng adalah saudaraku. Kamu menghinanya beberapa hari yang lalu. Kali ini, aku ingin mengambil nyawamu," kata pria itu dengan santai, sepertinya berbicara tentang hal yang sangat mudah. Setelah mendengar ini, wajah Luo Zheng akhirnya menunjukkan tatapan tidak sabar, dan berkata dengan dingin, "Mengapa Zuge Feng tidak datang?" "Kamu masih belum pantas mendapatkannya," kata Zuge. Ketika dia mendengar kata-kata Zuge, Luo Zheng tiba-tiba berdiri dan tertawa, dan tawa itu segera diberikan ke setiap sudut kalajengking terbang raksasa. Kali ini, iblis, si pengembara ada di setiap gunung di King Yun Song, para murid yang memiliki keberanian untuk berbuat dosa, sehingga semua orang sangat terkendali. Meskipun mereka provokatif, mereka sangat tersembunyi dan tidak ingin terlalu sombong. Setelah memasuki hutan Cangwu, jika mereka ditargetkan oleh puncak gunung lainnya, mereka juga harus berurusan dengan setan di hutan. Masalahnya tidak sebesar itu. Namun, Luo Zheng sangat marah saat ini, dan alis para murid tidak berkerut. Tidak jauh dari Hao Shige, melihat pemandangan ini, hati saya juga sangat bahagia. Saya pikir Luo Zheng, Luo Zheng, ini adalah harga kegilaan, di mana-mana musuh. Saya pikir Anda mungkin tidak dapat bertahan hidup di hutan yang luas saat ini. Zuge menjerit dan berkata, "Kamu setengah langkah bawaan, aku punya kekuatan bawaan 5, membunuhmu seperti membunuh babi, kamu mati, apa yang lucu? Aku menertawakan 3 putra terkenal keluargamu. Omong kosong macam apa itu jenis kecoak, aku mengirim orang untuk menggangguku 3 kali dan 5 kali, tetapi hasilnya tidak terkecuali, mereka mencari kematian." Luo Zheng berkata dengan dingin, "Jangan katakan ini lebih banyak padaku omong kosong, ada banyak orang yang ingin membunuhku, tidak banyak dari kalian, yang terbaik adalah datang beberapa kali sekaligus, biarkan aku memasak sekali, selamatkan begitu banyak masalah." Sebelumnya, Luo Zheng sangat tertawa, dan murid-murid King Yun Song berpikir bahwa Luo Zheng tidak tahu dan tidak tahu bagaimana cara bertemu. Sekarang, mereka berkenalan dengannya, dulu hanya pediatri, bocah pintu luar setengah-setengah ini tampaknya marah dan tak terbatas. Murid King Yun Song telah mendengar nama Zuge Feng. Meskipun orang ini memiliki nama panggilan dari 3 orang gila, kekuatannya sangat kuat dan kecerdasannya dapat berubah. Dia adalah lawan yang sangat sulit. Saya tidak berharap bahwa mulut Luo Zheng Sang akan berani menikahi orang lain. Bahkan jika Zuge Feng tidak ada di sini, maka kekuatan Zuge jelas tidak lemah. Kekuatan 5 bobot bawaan juga dianggap sebagai pemimpin di antara para murid batin. Setidaknya, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan bocah setengah langkah. Tapi bocah lelaki setengah langkah, berani bersumpah pada Zuge, berhadapan muka dengan Zuge Feng, tidak ada rasa takut, tidak setengah matang. Orang-orang yang lulus pemeriksaan iblis ini adalah orang-orang yang paling berani, tetapi dibandingkan dengan Luo Zheng, ini bukan kelas. Populasi Zuge jauh lebih buruk daripada Zuge Feng. Luo Zheng mengatakan bahwa dia tidak bisa mengambil terlalu banyak kata, tetapi seluruh tubuh elemen asli mendidih dan mengarahkan jarinya ke Luo Zheng dan berkata, "Kamu berani menikahi saudaraku, temukan kematian." "Saya mencari kematian?"
Hei, bahkan jika saya tidak ingin mati, apakah keluarga Zuge Anda akan membiarkan saya pergi? Kakak Anda membiarkan saya pergi. Karena mereka semua mencari kematian, bagaimana dengan apa yang saya katakan? Luo Zheng menjawab dengan mata dingin. Wajah Zuge merah, dan dia sepertinya ingin memulai kalajengking terbang raksasa. Luo Zheng juga mendorong kedua langkah ke depan dengan canggung. Senyumnya menyeringai, jika kamu ingin memulai, aku akan menemanimu. Tetapi pada saat ini, dua murid internal datang dan berkata di bahu Zuge, kamu tidak bisa bertarung di sini. Jika kamu benar-benar menghancurkan kalajengking terbang, masalahnya akan besar, dan kamu akan menunggu sampai hutan yang luas. Bagaimana mencubitnya? Bagaimana mencubitnya? Di bawah persuasi dari dua murid dalam, Zhu Geyu akhirnya tenang dan akhirnya berbalik ke Luo Zheng dan kemudian berbalik dan kembali ke posisinya. Pada saat ini, Luo Zhengjai perlahan-lahan menggerakkan tubuh iblis di tubuh, dipaksa untuk kembali ke dantiannya sendiri. Sangat keliru untuk mengatakan bahwa tidak ada tekanan pada Zhu Gewei dalam menghadapi ranah 5 kali lipat bawaan. Tampaknya tidak ada rasa takut pada Luo Zheng, tetapi sebenarnya ini adalah kondisi siaga penuh. Selama Zhu Gewei sedikit membunuh, dia akan segera meluncurkan serangan balik, bahkan pada kalajengking terbang raksasa. Luo Zheng sekarang telah menyalakan lebih dari 100 sisik naga, dan menyadari bahwa kekuatan Tian de Shen Quan ada di puncak kecil, hanya ingin mencobanya, di mana batasnya. Kembali di kursinya, dalam getaran kalajengking terbang raksasa, Luo Zheng menutup matanya dan menikmati kenyamanan terakhir kali. Dia tahu bahwa setelah memasuki hutan yang luas, itu akan menjadi awal dari pertempuran berdarah. Chapter 97. Nama hutan luas tersebut berasal dari pohon cemara. Masing-masing spruces ini memiliki ketinggian beberapa puluh kaki, dan menara cemara yang lurus menjulang ke langit, menunjuk ke langit, dan orang-orang kuno menamakannya hutan yang luas. Hutan ini sangat besar, luas dan padat, berdiri di pintu masuk hutan, yang membuat orang merasakan kesuraman dan kesedihan. Setelah meninggalkan kalajengking terbang raksasa, murid-murid King Yunzong berbaris menuju hutan yang luas dengan sekelompok 10 orang, 5 murid dalam, dan 5 murid luar. Luo Zheng baru saja melompat keluar dari kalajengking terbang raksasa, dan 5 murid dalam Xia Yufeng akan mengelilingi Luo Zheng. Salah satu jubah hitam pergi ke Luo Zheng dan berkata dengan bangga, bocah itu, kontradiksi antara Anda dan Zuge, saya tidak bisa mengendalikannya. Jika Anda ingin hidup di hutan yang luas, Anda akan patuh. Jika Anda seperti kalajengking terbang sangat gila, satu-satunya hasil adalah menjadi makanan di perut iblis. Orang gila itu juga punya modal. Kamu setengah bawaan sejak lahir, murid luar, dan kita perlu perlindungan. Kita bisa berpartisipasi dalam pengalaman iblis, dan terus-menerus memprovokasi Zuge, tidak mengganggu kita. Katakan sebelumnya, jika Zuge menembak untuk Anda, kami tidak akan memblokir setengah menit. Jubah hitam lain berkata kepada Luo Zheng. Kali ini, aku mendengar bahwa kamu terkenal di pintu luar, tetapi aku katakan padamu bahwa pintu luar hanyalah fondasi dari fondasi. Prestasimu tidak layak disebut di depan para murid. Hari ini aku mengajarkanmu sebuah kalimat, dipotong untuk orang. Tidak ada kegilaan, dan semuanya dipikirkan 2 kali. Murid berjubah hitam lainnya berbicara kepada Luo Zheng. 2 jubah hitam lainnya, hanya tampak dingin, lalu 5 berbalik dan berjalan maju. Kuo Zikai, Hao Shige dan 4 murid asing lainnya juga mengikuti, tetapi ketika melewati Luo Zheng, mereka menunjukkan ekspresi yang menyedihkan. Di antara mereka, Hao Shige adalah yang paling bahagia di hatinya. Misi iblis kalajengking ini sangat berbahaya. Jika Luo Zheng kehilangan tempat perlindungan para murid dalam, kecuali kematian, aku takut tidak ada cara lain untuk pergi. Sekarang Luo Zheng sedang makan di depan para murid dalam, dan hatinya secara alami sangat bahagia. Dalam menghadapi teguran beberapa murid dalam, Luo Zheng hanya tersenyum tipis, dan pada saat yang sama, hatinya sedikit naik sedikit kedinginan. Luo Zheng bukan tipe orang yang memalingkan wajahnya. Sama seperti menghadapi semua anak-anak keluarga Luo, bahkan jika pihak lain jatuh ke kubur, mereka akan membunuh mereka, tetapi Luo Zheng masih membaca yang lama dan menyelamatkan hidupnya. Meskipun Luo Zheng tidak tinggal di Xia Yufeng untuk waktu yang lama, ia masih menganggap Xia Yufeng sebagai perlakuan kolektif, terutama setelah membuat Mo Chan, Yao Xian, Zhang Wuxian dan lainnya, dan merasakan kehangatan persahabatan. Namun, para murid batinnya ini memiliki sikap yang buruk. Hanya karena dia masuk ke Zuge, dia harus menarik garis yang jelas dengan dirinya sendiri. Ini juga bagus, toh, saya tidak pernah merencanakan siapa yang terlindung, dan saya akan memungkinkan untuk bertanya siapa yang memintanya. Memikirkan hal ini, Luo Zheng menyatu dengan senyum, mengembalikan ekspresi acuh tak acuh, dan berjalan ke hutan yang luas. Dibandingkan dengan hutan hujan selatan, cahaya hutan yang luas terhalang oleh kanopi pohon cemara yang besar, dan hanya sesekali matahari bersinar melalui celah-celah, dan seluruh lingkungan tampak gelap dan sunyi. Dari waktu ke waktu, suara burung-burung aneh berteriak dari waktu ke waktu, jauh dan dekat, tetapi sumber suaranya tidak jelas.
Ketika semua orang memasuki hutan Changwu, mereka terinfeksi oleh atmosfer ini, dan semua orang juga memainkan kewaspadaan 12 poin. Bagaimanapun, ini adalah hutan yang luas. Meskipun di depan hutan Changwu, ada juga kota Baidi yang menghadapi pasukan Yaozu di medan perang Shura. Masih ada banyak ras iblis yang mengintai ke hutan yang luas, meskipun para murid di dalam memiliki dan kekuatan prajurit iblis. Tetapi begitu pertempuran yang sebenarnya terjadi, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa hasilnya buruk, dan hasilnya tidak akan rusak. Hao Shige dan Guo Zirao dan murid-murid lain di luar Xiao Yufeng, pandangan pada saat ini juga sangat tegang, telah mengeluarkan senjata mereka, sambil menjaga, sambil mengikuti 5 murid dalam untuk maju. Sebaliknya, ekspresi Luo Zheng adalah yang paling mudah. Jiwanya telah dipalsukan, jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan, bahkan jiwa dari 5 jiwa bawaan di depan jauh lebih sedikit daripada Luo Zheng. Oleh karena itu, kemampuan Luo Zheng untuk merasakan diperkuat, dan angin di sekitarnya bergerak dan analisisnya lebih jelas. Saat Xiao Yufeng dan rombongannya semakin dalam, para murid dari puncak King Yunzong lainnya menjadi semakin tersebar. Ikuti jalan di hutan yang luas, dan kemudian bergerak maju sekitar selusin mil. Seorang murid batin yang sedang menjelajahi jalan di depan, tiba-tiba memecahkan sepotong kayu mati dan mengeluarkan bunyi, bip. Ada apa? Hao Shige, yang selalu sangat gugup, berteriak keras. Murid batin itu menoleh dan berkata sambil tersenyum, Hao Shige, tidak begitu gugup, tetapi memecahkan sepotong kayu. Hati-hati. Sama seperti murid dalam berbicara kepada Hao Shige, dari balik batang pohon cemara yang tebal dan besar, seekor ular seperti kayu mati tiba-tiba muncul. Ular besar memiliki tubuh biru abu-abu, yang sangat mirip dengan warna kulit pohon cemara, sehingga terjerat di sana dan tidak ada yang menemukannya. Begitu ular besar keluar dan melemparkannya, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dia menggigit kepalanya ke arah murid dalam, dan sepertinya menelan murid dalam itu. Pada saat ini, saya hanya melihat kilatan cahaya perak di udara, dan jejak cahaya perak menyapu kepala ular, dan langsung membunuh ular besar menjadi 2. Kyushidi, meskipun kamu belum menyentuh Yaozu, kamu harus berhati-hati. Murid dalam dari pedang itu berkata dengan lemah, tetapi di tangannya ada pedang perak. Murid dalam nama Kyu melihatnya dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, terima kasih atas bantuan Anda dari saudara laki-laki Lin. Berdiri di belakang Luo Zheng, melihat pedang Lin, alisnya juga memetik, bahkan jika Xiao Yufeng adalah gunung terakhir di peringkat, tidak ada kekurangan master di pintu bagian dalam. Sangat kuat, meskipun dia membunuh ular iblis tingkat 4, tetapi kecepatan reaksi ini tidak jauh lebih lambat dari Luo Zheng. Fang Cai Luo Zheng telah mengikatkan tangannya di cincin kumis, jika hutan ini bahkan tidak menembak, Luo Zheng akan menggunakan pisau terbang untuk menembak ular besar. Lin mengangguk merata, dan mengumpulkan pedang dan memimpin tim untuk melanjutkan. 10 murid Xiao Yufeng bahkan lebih dipimpin oleh Lin. Melangkah jauh, saya tidak menyentuh Yaozu, tetapi monster masih banyak membunuh. Ada beberapa monster yang kuat, tetapi di bawah pengepungan 5 murid dalam Xiao Yufeng, mereka segera dibagi menjadi mayat dan menggali inti binatang itu. Adapun Hao Shige, Guo Zikai dan Luo Zheng dan 5 murid asing lainnya, kali ini menjadi penonton yang lengkap. Dengan cara ini, sepanjang jalan ke depan, pada siang hari, Talenta berhenti di tepi lembah. Murid in-house dari nama Kyu tiba-tiba menunjuk ke Hao Shige dan Guo Zirao. Kamu, dan kamu, pergi mencari beberapa kayu bakar, dan memiliki api di sini. Hao Shige dan Guo Zirao adalah 2 murid terbaik di lapangan. Kapan dia diperintahkan untuk melakukan pekerjaan semacam ini? Keduanya memiliki warna marah di mata mereka, tentu saja, mereka sangat tidak puas dengan penugasan tugas oleh para murid Kyu. Bagaimana? Tidak ingin? Tidak mau, kamu tidak ingin datang, kemanapun kamu pergi. Karena kita telah menikmati perlindungan kita harus pergi ke kantor. Murid Kyu berkata dengan dingin. Hao Shige dan Guo Zirao saling memandang dan menunjukkan ketidakberdayaan. Benar-benar tidak mungkin. Orang-orang di bawah atap dan harus menundukkan kepala. Berpartisipasilah dalam pengadilan iblis ini, tidak bisakah kamu kembali saja sekarang? Hutan yang luas sangat besar sehingga jika Anda mengembalikannya, Anda hanya akan memiliki satu jalan mati. Melihat bahwa tidak ada pilihan, keduanya hanya dapat melihat ke bawah dan menemukan Cai Weo. Setelah murid-murid nama Kyu diperintahkan untuk bermain, mata mereka menyapu Luo Zheng dan yang lainnya dan berkata, beberapa dari Anda, pergi ke lembah dan pergi ke peluit. Luo Zheng tega mengatakan sesuatu, setelah memikirkannya, masih melupakannya. Bagaimanapun, sekarang Xiao Yufeng adalah 10 orang, ini adalah tim, tidak berlebihan untuk melakukan sesuatu. Luo Zheng mengikuti ujung ngarai dan memanjat batu yang licin untuk melihat ke kejauhan. Luasnya hutan yang luas, di samping hutan cemara hijau, sulit untuk membedakan yang lain. Itu adalah iblis, dan hasilnya adalah ada pukulan besar di sini, bahkan rambut iblis itu belum melihatnya. Kata murid asing yang datang ke peluit dengan Luo Zheng.
Hutan yang luas sangat besar, bagaimana bisa ada begitu banyak orang iblis? Jika kamu benar-benar ingin melihat iblis itu, kamu akan menyeberangi hutan dan pergi ke tembok kota Kaisar Putih. Ada berapa banyak setan di sana? Kata seorang murid asing. Setelah mendengar dialog antara kedua orang, Luo Zheng diam. Sejak berdirinya kerajaan pembakaran, Teran di wilayah timur telah menciptakan situasi yang berkembang. Hanya selama 100 tahun iblis itu konstan, dan untuk saat ini seluruh kerajaan pembakaran memiliki perasaan genting. Untungnya, ada dua orang yang duduk di kota selama pembakaran dinasti, yang satu adalah yang terbaik di istana pembakaran, dan yang lainnya adalah penguasa Qingyun, keduanya tak terduga. Jika bukan karena kecemburuan dari dua orang ini, keluarga iblis mungkin telah merebut kota Kaisar Putih dan menelan seluruh wilayah timur. Sekitar setengah jam kemudian, asap datang dari lembah, dan seseorang menyapa Luo Zheng, dan makan siang sudah dimasak. Semua orang berkumpul di sekitar api unggun, atau berdiri atau duduk, dan makan. Lin, saudaraku, apakah kamu benar-benar menikahi Yaozu? Ketika semua orang makan, mereka bertanya kepada adik laki-laki Qiu. Lin bahkan merobek sepotong daging kalajengking, dan senyum puas muncul di sudut mulutnya. Dia mengangguk dan berkata, itu 4 tahun yang lalu, saya adalah seorang murid asing Xia Yufeng. Pada saat itu, medan perang Shura akan ditutup. Saya juga berpartisipasi pada waktu itu. Percobaan iblis, itu terjadi bahwa beberapa dari kita telah mengepung prajurit iblis, dan pedang yang paling mematikan diambil olehku. Mampu membunuh prajurit iblis sebagai murid luar memang cukup untuk membuat Lin lebih bangga. Tetapi pada saat itu, kekuatanku masih dangkal, dan itu adalah keberuntungan murni untuk membunuh prajurit iblis. Jika sekarang aku bertemu iblis. Jika Anda seorang prajurit, saya khawatir saya tidak akan pergi di bawah 3 pedang. Ketika Lin membicarakannya, seorang murid dalam menundukkan kepalanya dan memakan kepalanya, dan tiba-tiba dia berteriak, benarkah? Aku tidak tahu apakah aku berada di bawah pedangmu, dapatkah aku berjalan melalui 3 pukulan? Tiba-tiba, dari murid pintu bagian dalam, lewati ledakan iblis. Chapter 98. Pada saat ini, semua orang berubah. Di hadapan iblis yang mengamuk, semua orang membuka jarak dengan murid dalam pada saat pertama. Hei! Pedang Lin ada di tangannya, dan Jian Feng menunjuk ke murid batin dan berkata, kamu bukan Su Heng, siapa kamu? Batuk dan batuk. Murid batin bernama Su Heng membuat tawa aneh di mulutnya, dan kemudian ada beberapa paku yang memanjang dari tubuhnya. Hal aneh adalah bahwa paku menembus kulitnya, tetapi tidak ada darah. Keluar. Tersembunyi di hutan yang luas begitu lama, dan akhirnya bertemu manusia. Daging dan darah manusia benar-benar nikmat. Murid batin itu mengulurkan lidah panjang yang aneh, menjilat bibirnya, dan kemudian seluruh kepala juga terbelah, memperlihatkan tubuh di dalam. Murid batin ini ternyata adalah iblis. Kapan kamu menelan darah dan darah Su Heng dan menyembunyikannya di tubuhnya? Lin bertanya, dan pedang di tangannya menyala dengan cahaya perak. Gigi tajam iblis itu tersenyum dan berkata, manusia, apakah menurutmu aku perlu memberitahumu? Setelah itu, iblis itu tiba-tiba bersiul, dan ada lebih dari selusin iblis dari sisi lembah. Klan hancur, satu persatu dalam bentuk jelek, dengan cakar dan cakar, memancarkan iblis yang kuat. Bunuh! Dalam menghadapi Yaozu, hampir tidak ada cara untuk mundur. Lin bukan murid dari pintu dalam, pada saat ini, juga menentukan. Kali ini, itu juga nasib buruk bagi murid Xiao Yufeng. Secara umum, pengintai ras setan menyelinap ke dalam hutan yang luas, yang semuanya merupakan tindakan yang tersebar, dan jarang skuadron. Setelah semua, Kaisar di kota Baidi tidak makan nasi kering. Jika Yaozu terlalu berat, ia dibina oleh Kaisar. Bisa dicekik oleh manusia. Namun, sebenarnya ada iblis yang membunuh murid batin Su Heng, menelan darah dan daging Su Heng, dan mengenakan kulit Su Heng sepanjang jalan untuk mengikuti murid Xiao Yufeng, secara alami memberi Yaozu kesempatan untuk mengumpulkan pembantu. Ah! Sama seperti Lin baru saja mengeluarkan perintah, seorang murid asing mendengar teriakan. Murid luar dapat lulus penilaian, tetapi itu dapat dianggap sebagai orang yang berani. Namun, ada beberapa tentara iblis pada saat yang sama. Hati terlalu takut, dan dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Dia digigit oleh tentara iblis. Prajurit iblis memahami ketakutan manusia dan dengan sengaja mengangkat tubuh murid asing untuk memamerkan rampasannya. 4 murid di rumah, sekarang saling bertarung untuk perang. Dan Hao Shige, Kuo Zirao dan lainnya, satu persatu pucat, giginya terus bergetar, dan benar-benar berdiri dalam keadaan linglung. Di antara murid-murid luar, hanya Luo Zheng dan satu orang yang tetap tenang. Pada saat perubahan tiba-tiba, Luo Zheng sudah menekuk pisau terbang yang patah di tangannya, tubuhnya menghadap jauh dari lembah, dan matanya menutupi celah. Para prajurit iblis ini seperti iblis yang merayap keluar dari lantai neraka 18. Manusia seperti makanan enak di mata mereka. Di antara mereka, ada seorang prajurit iblis yang menemukan Luo Zheng.
Prajurit iblis melambaikan paku di tangannya dan memindahkan sepasang kaki panjang yang ditutupi sisik. Sekarang, mulut Luo Zheng sedikit miring, dan pisau terbang yang patah di tangannya tiba-tiba melesat. Hei! Pisau terbang menembus dari kepala prajurit iblis, dan kemudian seluruh tubuh dibelah ketika tentara iblis mendarat, mereka dibagi menjadi dua bagian. Satu, ini adalah iblis pertama dalam arti sebenarnya dari Luo Zheng. Dia baru saja membunuh prajurit iblis ini, dan ada tentara iblis lain yang bergegas ke sisinya. Menghadap keluarga iblis, jari Luo Zheng hanya sedikit ditarik, dan pisau terbang yang rusak yang baru saja terbang keluar sekarang jatuh lagi. Tembak kembali. Hei! Pisau terbang itu mengalir melalui kepala iblis, mengalir keluar dari otak, dan tiba-tiba mati dan tidak bisa mati lagi. 2. Luo Zheng ingat nomor itu dan terus bertemu musuh. Pada saat ini, pandangan Luo Zheng diarahkan pada Hao Shige. Aku melihat dua orang iblis memegang paku tajam, dan mereka akan bergegas ke Hao Shige dan Guo Zirao. Faktanya, kekuatan prajurit iblis ini tidak kuat, Hao Shige dan Guo Zirao menduduki peringkat pertama di pintu luar. Satu peringkat ketiga di pintu luar, mereka memiliki kekuatan untuk membunuh tentara iblis. Namun saat ini, keberanian kedua lelaki itu ketakutan, kecuali berdiri di tempat yang sama, hampir tidak ada yang bisa dilakukan. Melihat adegan ini, Luo Zheng menggelengkan kepalanya dan hanya bisa berjongkok dengan kakinya dan menghancurkan pisau yang patah di tangannya sambil bergegas keluar dari jarak 3 kaki. Hei! Dua suara seperti ledakan semangka terdengar, dan pisau terbang yang pecah tiba-tiba meledak di kepala kedua orang iblis itu. Luo Zheng pergi ke Hao Shige dan berkata di depan mereka, hanya nyali ini, masih ingin keluar. Hao Shige melihat bahwa dia menyelamatkan hidupnya. Ternyata itu adalah Luo Zheng. Wajahnya bersyukur dan tak terduga. Tapi ketika Luo Zheng dipertanyakan, dia dan Guo Zirao sama-sama merasa malu. Sebenarnya, mereka benar-benar tidak berani melawan, tetapi pada saat ini, tangan dan kaki tidak mendengarkan panggilan mereka. Aku tidak mengira pintu pertama Xia Yufeng kita menjadi sia-sia. Luo Zheng mencibir. Sentuhan warna merah, tiba-tiba menyebar dari leher Hao Shige. Hao Shige-nya menembus angin, dari kecil ke besar. Siapa yang melihatnya tidak memanggil jenius? Sekarang seseorang iri dengan sampahnya. Ini lebih tidak nyaman daripada membunuh Hao Shige. Saya tidak menerimanya. Di hadapan iblis, saya bahkan tidak berani bergerak. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda sia-sia? Luo Zheng masih mencibir. Hao Shige berteriak, aku bukan sia-sia. Luo Zheng mengangguk. Karena ini bukan pemborosan, itu membuktikan bahwa kekuatan para prajurit iblis itu hanya bawaan, bahkan lebih lemah darimu, untuk membunuh, untuk bertarung keras, bahkan jika kamu mati, lebih baik daripada berdiri di sini. Sampah sekuat orang lain. Potensi manusia tidak ada habisnya. Di bawah antusiasme Luo Zheng, Hao Shige menjerit, dan pedang King Feng 3 kaki di tangannya disemprotkan, dan ia bahkan memerah mata, membunuh tentara masa lalu. Hao Shige ini bisa menjadi murid batin. Bakat, kecepatan, kekuatan, dan kebaikan semua baik. Di masa depan, menjadi murid batin akan jauh lebih kuat daripada murid dalam biasa. Kekuatan yang dimainkan oleh Luo Zhengji akan luar biasa. Aku melihat pedang King Feng-nya, mengayunkan angin dan guntur, di bawah pendekar pedang paniknya, benar-benar membelah iblis menjadi berkeping-keping. Setelah Hao Shige membunuh iblis, dadanya bergelombang keras, matanya juga bos, dia tidak percaya bahwa dia benar-benar membunuh iblis. Hanya mengandalkan tangannya sendiri untuk membunuh setan, akan terbebas dari ketakutan itu, Hao Shige berjongkok di tempat yang sama, bergumam, aku mengerti. Aku akhirnya kebal terhadap setan itu. Bermasalah. Dia menoleh dan menatap Luo Zheng. Namun, saya melihat bahwa Luo Zheng hanya sedikit melirik dirinya sendiri, dan kemudian memegang pisau terbang aneh dan membunuh prajurit iblis lain. Pada saat ini, sudah ada 4 prajurit iblis di tangan Luo Zheng. Melihat Yao Zu, di tangan Luo Zheng, tidak ada jalan lain. Hati Hao Shige penuh emosi. Arti ambiguitas Luo Zheng telah sepenuhnya diubah menjadi kekaguman. Dia sekarang benar-benar dikenal. Luo Zheng dua orang yang sama sekali berbeda dari diri mereka sendiri, identitas pintu asing pertamanya, seharusnya diserahkan. Pertempuran di lembah itu benar, dan pada saat ini, Hao Shige tidak bisa mentolerir lebih banyak pikiran, dia akan menyebutkan Yuan asli untuk membantu murid batin lainnya dalam pertempuran. Pedang Lin adalah roh terbaik berikutnya, pedangnya sangat cepat dan tajam, di hadapan iblis pertama, di antara nafas, dia telah melemparkan 30 pedang. Tapi 30 pedang ini, pedang tidak menusuk. Bukankah itu 3 pedang? Memberimu begitu banyak kesempatan, mengapa kamu tidak menyelesaikanku? Setan bersumpah, dan suaranya sangat keras. Wajah Lin sulit dilihat. Iblis ini sangat aneh. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada iblis biasa. Pada saat ini, ada spekulasi di dalam hatinya, spekulasi yang membuatnya takut, kamu bukan iblis. Hei,
Setan itu tertawa keras, dan kemudian beberapa duri berwarna perunggu mencuat keluar dari tubuhnya yang berwarna kuning kecoklatan. Sosok itu tiba-tiba naik beberapa kaki dalam sekejap, tiba-tiba bangkit dari satu orang. Tingginya menjadi dua orang, berdiri di depan Lin seperti bukit. Pada saat yang sama, iblis dari Yaozu ini juga meroket. Iblis ini jauh lebih menawan daripada iblis biasa, dan seluruh lembah penuh. Xiao Yufeng, murid lain yang sedang bertarung, telah mengubah wajah mereka. Lin menelan sedikit lebih banyak, wajahnya seperti ujian duka, dan hati tenggelam ke lembah, dan meludahkan dua kata di mulutnya, setan akan. Kekuatan iblis akan jauh lebih kuat daripada iblis biasa. Namun, secara umum, ada beberapa setan di hutan yang luas. Karena iblis akan terlalu berat, mereka sangat sulit untuk sepenuhnya menutupi gas iblis, menghindari pencarian kota Baidi, menyelam ke dalam hutan yang luas. Tapi ada pengecualian untuk segalanya, tidak peduli bagaimana iblis akan memasuki hutan yang luas, sekarang berdiri di depan Lin. Bahkan jika itu adalah iblis, beri aku kematian. Lin juga mengerti bahwa tidak ada cara lain untuk pergi kecuali pertarungan pada saat ini. Dia bisa berbeda dari Hao Shige. Dia telah mengalami cobaan setan, membunuh iblis dengan tangannya sendiri, dan juga memahami bahwa ketakutan adalah emosi yang paling tidak berguna. Ketakutan tidak berguna dan hanya akan membuat Anda mati lebih cepat. Cahaya putih yang tajam, berjuang untuk iblis, menyilaukan dan menyilaukan. Dengan serangan ganas seperti itu, iblis akan dapat menghindarinya dengan mudah. Hei! Pedang Lin menabrak lonjakan perunggu, memberikan suara yang tajam, dan hutan yang mengejutkan itu lebih mati rasa. Tidak bagus. Jika Lin lebih tahu, dia akan mundur. Iblis akan menunggu kesempatan ini, di mana begitu mudah bagi Lin untuk melarikan diri. Iblis akan menjulurkan cakarnya, dan dia akan mengambil pedang Lin. Ketika dia menarik keras, pedang Lin akan terbang keluar dan bergoyang di tanah. Kemudian cakar lain, sambil meraih dada ke arah Lin. Di bawah genggaman ini, saya takut Lin akan lebih terbuka. Tetapi pada saat ini, iblis itu tampaknya telah memperhatikan apa yang seharusnya, dan itu seharusnya ditangkap oleh tangan Lin. Bahkan kilat telah menyusut kembali. Pada saat yang sama, pisau terbang melintasi antara Lin dan iblis. Jika iblis itu tidak mau menyusut, ia akan terkena pisau terbang. Lin bahkan melihat adegan ini, itu sangat aneh, iblis ini bahkan tidak akan takut dengan produknya sendiri, mengapa ini begitu cemburu pada pisau terbang yang rusak ini? Dia menoleh dan memandanginya, dia melihat bahwa satu tangan Luo Sheng, yang tidak jauh, masih memegang posisi melemparkan pisau terbang, dan matanya menunjukkan penyesalan. Itu terlalu waspada, jadi itu tidak ditembak, kata Luo Sheng. Setan itu memandang Luo Sheng, dan mata jelek itu menunjukkan warna kecemburuan. Dia berkata dengan suara keras, manusia, kamu sedikit istimewa. Chapter 99. Tidak hanya Lin, tetapi semua murid dalam tahu bahwa murid-murid asing yang mengikuti mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan ibu kota iblis. Semua murid asing ini merepotkan. Hanya peraturan King Yunzong bahwa 5 murid usia dalam mereka harus mengambil 5 tugas rumit untuk berpartisipasi dalam pembunuhan iblis. Oleh karena itu, ketika Xiao Yufeng berada di dalam pintu, Lin et al. bernegosiasi bagaimana menangani hal-hal rumit ini sehingga mereka tidak akan menyeret murid-murid batin mereka saat berperang. Pada saat itu, Lin tidak berpikir bahwa ia akan diselamatkan oleh beban. Pada saat yang sama, Lin bahkan semakin tidak tahu, iblis itu bahkan tidak akan takut dengan pedang jiwinya yang terpisah. Mengapa pisau terbang Luo Sheng membuat iblis ini begitu iri? Aku sangat istimewa, kamu akan membiarkan aku pergi. Luo Sheng berkata sambil menarik pisau terbang yang rusak. Lidah iblis itu menjulur keluar dari mulutnya penuh taring dan mengerang, tentu saja tidak. Orang-orang istimewa, dagingnya rasanya lebih enak. Hehe. Iblis itu akan selesai, bahkan melempar Lin, tidak peduli apapun, ia bergegas menuju Luo Sheng. Lin melihatnya, dan mengulurkan tangan, elemen nyata perak terang melesat dari tangannya, dan pedang ringan 9 segmen yang dimasukkan ke tanah digulung kembali ke tangannya sendiri, dan ia dibunuh ke arah iblis itu. Dia tahu bahwa jika kamu tidak membunuh iblis ini, semua orang akan mati, jadi setiap kesempatan dia harus raih. Tetapi iblis itu bahkan tidak akan memperhatikan serangan Lin, dia hanya mengayunkan punggungnya dan memperpanjang beberapa paku berwarna perunggu dari punggungnya untuk menyelesaikan koefisien serangan Lin. Iblis ini akan menjadi iblis, jauh dari iblis rata-rata dapat dibandingkan, bahkan jika Lin juga tidak berdaya. Luo Sheng berdiri di tempat, matanya bulat dan wajahnya sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa jika dia tidak hati-hati, dia mungkin harus berada di tempat. Pada saat iblis itu akan bergegas, Luo Sheng telah melempar pisau terbang yang patah itu dengan lembut, kemudian dia mengulurkan tangan dan mematahkan pisau terbang di sekitar lingkaran busur, dan akan menembak ke arah setan itu. Namun, kecepatan iblis ini akan jauh melebihi penghakiman Luo Sheng. Saya melihat bahwa itu menggunakan kecepatan yang sangat aneh untuk memutar bersama dengan lintasan pisau terbang yang rusak, dan dengan cepat menghindari serangan pisau terbang.
Rumit. Luo Sengi mengertakkan gigi, dan lebih dari 100 sisik naga di benaknya melintas cahaya biru pada saat yang sama, dan pukulan tak berdaya beralih ke setan. Kekuatan yang mengamuk berasal dari tubuh Luo Seng. Kekuatan besar ini hanya dapat dibawa oleh Luo Sencai, yang hanya tubuh roh. Jika manusia lain, kekuatan ini akan bekerja, dan jika belum punya waktu untuk menggunakannya, itu akan menjadi miliknya sendiri. Kekuatan telah runtuh. Boom! Luo Seng dan iblis akan bertarung bersama untuk sementara waktu. Dua kekuatan murni saling berhadapan, seolah-olah mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi, dan kekuatan luar biasa yang mengguncang batu-batu di sekitarnya menjadi bubuk. Kekuatan iblis juga jelas. Kekuatan reaksi besar langsung mengejutkan Luo Seng dengan jarak beberapa puluh kaki. Tubuh Luo Seng melemparkan undian ke tanah, dan tumpukan lumpur menumpuk di belakang Luo Seng. Setelah slogan menjadi tubuh roh, kekuatan umum memukulnya, dan itu sudah kehilangan efeknya. Namun, iblis ini akan membuat pukulan, tetapi itu akan membuat Luo Seng sangat tak tertandingi. Arus hangat ada di seluruh tubuh, dan tubuh ditutupi di tempat yang sangat nyaman. Merasa masuk. Menurut jalan praktik militer, rata-rata orang akan mulai memantapkan Yuan setelah memasuki setengah langkah. Fondasi kuat yang disebut adalah untuk memperkuat dantian, sehingga kemampuan dantian untuk menahan level, dapat menanggung derasnya Yuan nyata. Dan P-Yuan, tentu saja, adalah menumbuhkan Yuan sejati. Kehangatan itu dihasilkan dari tubuh Luo Seng, di sepanjang garis meridian utama, sepanjang jalan perlahan ke dantian Luo Seng merasa bahwa perut bagian bawahnya seperti api yang menyala. Ia tahu bahwa arus hangat ini seharusnya bantu Luo Seng memperkuat dantiannya. Luo Seng ditembak selusin kaki, dan iblis itu hampir sama. Seluruh orang ditembak ke hutan di sisi lembah. Tubuh keras secara langsung memecahkan beberapa spruces besar. Booming! Spruces ini, yang tidak tahu berapa abad telah tumbuh, perlahan jatuh dan jatuh ke samping. Meskipun tubuh Yaozu tidak sekuat Mozu, iblis ini adalah iblis. Setelah naik dari tanah, wajahnya sedikit jelek. Meskipun iblis ini akan melihat fitur-fitur khusus Luo Seng pada pandangan pertama, tetapi tidak berpikir bahwa kekuatan Luo Seng begitu mengerikan, hanya kekuatan kompetisi, kekuatan anak itu bahkan lebih besar dari dirinya sendiri. Poin. Setan itu perlahan akan berjalan menuju sisi lembah lagi. Pohon cemara di sepanjang jalan itu terganggu oleh akarnya, membuat suara besar, setan tanpa akhir, naik dari langit, hampir membuat situasi berubah. Saat ini, di dalam yang paling mengejutkan adalah Lin. Lin adalah yang terkuat dalam roh bawaan, dan dia juga percaya bahwa kekuatannya jauh lebih sedikit daripada kekuatan iblis. Ketika dia melihat bahwa Luo Seng dan iblis akan saling berhadapan, dia berpikir bahwa Luo Seng sudah mati. Seorang lelaki kecil setengah-setengah, akan ditendang di depan iblis, seluruh tubuh orang itu mungkin patah. Namun, hasil pukulan ini tidak berkembang seperti yang dia bayangkan. Luo Seng dan iblis masing-masing akan diguncang kembali oleh kekuatan besar puluhan kaki. Pada akhirnya, Luo Seng melakukan apa yang dia lakukan, dan Lin tidak bisa mengetahuinya, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya saat ini. Lagi pula, Luo Seng menunjukkan kekuatannya yang kuat dan membiarkannya melihat harapan. Tapi kemudian, dia melihat iblis itu akan naik. Jika dia berjalan ke sisi ini tanpa masalah, dia melihat Luo Seng berbaring di tanah dan tidak bergerak. Harapan yang baru saja bangkit menghilang tanpa jejak. Lin juga berpikir bahwa dia menginginkan lebih, dan dia akan ditinju di depan iblis itu, bahkan jika dia terluka parah, di mana dia bisa memanjat? Lin bahkan lebih tidak jelas. Luo Seng tidak memanjat dari tanah, bukan berarti dia tidak bisa memanjat. Ketika dantian menyerap arus hangat hampir, Luo Seng tiba-tiba melompat dari lubang besar dan mengambil kesempatan untuk mencubit seluruh leher. Kekuatan iblis ini tentu saja sombong, tetapi tubuh roh Luo Seng juga sangat keras. Kekuatan yang baik. Ayo lagi. Luo Seng selesai, dan juga melangkah maju untuk bertemu. Luo Seng tentu berharap dengan iblis itu akan ada beberapa pukulan. Dengan kehangatan yang dihasilkan oleh kekuatan iblis, Anda dapat dengan cepat memperkuat dantian Luo Seng, biarkan dia mengolah Yuan nyata sesegera mungkin. Setelah itu, iblis itu akan bertarung dengan Luo Seng, dan dia sudah mengenali kekuatan Luo Seng. Pada saat ini, aku melihat iblis itu akan kecoklatan pada kulitnya, dan yang mengamuk dan glamor. Di atas lengan, langsung tumbuh dua duri perunggu. Iblis itu akan menjerit dan menekuk lengannya, dia akan mengarahkan kedua tulang taji lurus ke Luo Seng, dan membuka busur ke kiri dan kanan. Luo Seng melihat situasi, kekuatan kaki beristirahat, tiba-tiba memperlambat kecepatan sprint, ingin mengandalkan penghentian mendadak, menghindari serangan ini. Faktanya, menghindar Luo Seng memang efektif, kedua taji tulang tidak memiliki target tusukan, dan mereka mampu melintasi sisi Luo Seng. Tetapi pada saat ini, iblis itu tiba-tiba menunjukkan senyum kejam di wajahnya, dan mulut besar dengan gigi tajam tiba-tiba meledak menjadi erangan. Hei!
Dari dada, punggung, bahu, dan tubuh iblis, ada lebih dari selusin tulang perunggu yang ditikam. Ketika Luo Zheng melihat bahwa iblis itu akan mengungkapkan senyum aneh, dia tahu itu tidak baik. Meskipun dia bereaksi sangat cepat, itu sudah terlambat, dan taji tulang datang langsung ke arah Luo Zheng. Melihat bahwa Luo Zheng tidak bisa menghindari serangan taji ini, hanya pada saat menusuk dada Luo, tubuhnya terpelintir dengan gerakan aneh, dan sulit untuk menghindari bagian vital. Hei! Meskipun taji ini tidak dimasukkan ke dalam dada Luo Zheng, tetapi pada akhirnya itu langsung menembus pundak Luo Zheng. Luo Zheng tertikam duri tulang ini, kakinya tidak tersentuh, dan dia melayang di udara. Setan itu akan membuat tawa kering, dan mengulurkan tangan besar seperti kulit kayu, dan mencubit kaki Luo Zheng. Manusia spesial, dagingnya akan lebih lezat, haha. Sebenarnya ingin mematahkan Luo Zheng dari tengah. Murid Xiao Yufeng, yang berjuang untuk melawan tentara iblis lainnya, melihat pemandangan ini dan hatinya tenggelam dengan cepat. Mereka semua sangat jelas, apa artinya bertemu iblis. Selama Lin sudah mati, orang lain tidak akan bisa mengikuti putaran dalam iblis ini. Para murid dari seluruh Xiao Yufeng akan dimakan oleh setan-setan ini. Fang Cai Luo Zheng dan iblis akan keras kepala, dan semua orang memiliki secercah harapan. Tapi harapan ini hancur begitu cepat. Pada saat ini, wajah Luo Zheng menunjukkan senyum aneh. Kecerdasan iblis tidak lebih rendah dari manusia. Melihat senyum Luo Zheng juga sedikit mencurigakan, tetapi pria kecil ini telah sepenuhnya dikendalikan olehnya. Tidak ada harapan untuk perubahan haluan. Ia mencoba menarik Luo Zheng ke dalam dua. Di sisi iblis, pisau terbang yang patah ditembak di sudut yang sangat menghancurkan. Sebelum Luo Zheng ditikam di tulang, Luo Zheng melemparkan pisau terbang yang rusak, dan kemudian menyeret pisau terbang kembali dalam gelap, dan kembali ke setan. Kecepatan reaksi iblis juga sangat cepat. Dia menemukan pisau terbang dalam sekejap. Dia bersiap untuk memutar tubuhnya dan menggunakan paku di tubuhnya untuk memblokir pisau terbang. Tetapi pada saat yang sama, alis Luo Zheng memadatkan cahaya kuning pucat, dan sinar itu berubah menjadi duri tajam, dan diam-diam pergi ke kepala iblis. Hei! Setan jiwa-jiwa Luo Zheng menikam, dan ada raungan yang sangat menyakitkan. Jiwanya sangat terluka oleh duri tertegun, Luo Zheng, dan untuk sementara waktu ia tidak bisa peduli dengan pisau terbang yang rusak. Menusuk. Pisau terbang yang patah langsung melintasi dada iblis. Pada saat yang sama, tangan Luo Zheng menggenggam taji perunggu, dan lebih dari 100 sisik naga di benaknya langsung menyala, dan kekuatan yang tak terbatas melewati tubuhnya. Hei! Semburan tulang ini terputus oleh Luo Zheng. Ketika Luo Zheng mematahkan taji tulang, dia menarik taji itu dari bahunya, dan pikiran tukang sihir itu tidak sepenuhnya pulih. Dia memutar duri taji dan mengubahnya menjadi kepala setan. Departemen. Hei! Iblis akan berjuang dengan rasa sakit dan berguling di atas kepalanya. Keadaan pikiran Luo Zheng tidak terpengaruh. Ibu jarinya tertekuk dengan ringan, dan pisau terbang yang patah terbang kembali ke tangannya. Dia melompat pada tubuh yang akan dia bawa, memegang pisau terbang yang rusak dan memotongnya ke arah setan. Untuk sesaat, darah iblis memercik. Chapter 100. Dengan ketajaman pisau terbang yang pecah, hampir tidak ada yang menghalangi pisau-pisau terbang antara langit dan bumi. Setiap pisau dapat meninggalkan luka yang merusak pada iblis. Pada saat ini, Luo Zheng, seperti salah satu tukang daging yang paling kasar, mati-matian melambaikan pisau terbang, dengan gila-gilaan memotong-motong setan itu. Dikatakan bahwa vitalitas Yao Zu sangat ulet, dan bahkan jika terluka parah, dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Membunuh, membunuh, membunuh. Hei, kamu sakit, kamu harus mati. Karena Luo Zheng sekarang sukses, dia tidak akan memberikan iblis ini kesempatan untuk beregenerasi. Sampai kepala, lengan, dan tubuh iblis dipotong-potong menjadi daging dan darah, Luo Zheng berhenti, dan megap-megap dengan mulut besar. Setan itu akan diturunkan oleh Luo Zhengda. Jelas bahwa orang mati tidak bisa lagi mati, dan tidak ada kemungkinan pemulihan. Para prajurit iblis di sekitarnya melihat situasinya, dan mereka semua melarikan diri. Luo Zheng terkontaminasi dengan darah iblis, dan tubuhnya seperti iblis, mengeluarkan pembunuhan yang kuat. Murid Xiao Yufeng memandang Luo Zheng, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Ketakutan seperti ini tidak terpengaruh oleh sisa iblis Luo Zheng, tetapi kinerja Luo Zheng Fang terlalu gerah, seperti dewa gila yang sama. Meskipun Luo Zheng hanya kekuatan bawaan setengah langkah, arogansi yang berasal darinya telah membuat roh bawaan takut. Lin mengambil pedang ke sarungnya dan perlahan-lahan berjalan. Dia melirik luka di bahu Luo Zheng, lalu mengambil botol kecil dari pinggangnya dan mengambil obat dari botol kecil itu dan melemparkannya kepadanya. Luo Zheng, pada saat yang sama berkata, otot mentah Tian Xiangge dan, angkat. Luo Zheng juga tidak ambigu, minum obat dan memasukkannya ke mulut.
Otot kasar dan ini, meskipun tidak sebagus San Yundan yang diberikan kepadanya oleh tutor Soviet, juga cukup mahal untuk murid-murid dalam. Sebelumnya Luo Zheng baru saja turun dari kalajengking terbang raksasa, dan Lin bahkan menunggu beberapa orang untuk berbicara dengan dingin kepada Luo Zheng, tetapi pada saat ini ia diselamatkan oleh Luo Zheng. Lin lebih rela menerima kelahiran otot dan, tetapi juga karena ada permintaan maaf di hati. Murid-murid Qiu dan beberapa murid lainnya pergi ke tubuh prajurit iblis, dan mereka menjangkau dan mengambil bash abu-abu dari tubuh setan dan. Melihat bulu abu-abu, Luo Zheng menatap sekilas. Yaozu benar-benar berbeda dari tubuh manusia. Kekuatan manusia datang kedantian, dan kekuatan Yaozu itu berasal dari iblis. Penilaian pasukan iblis didasarkan pada pengumpulan jumlah iblis dan, jadi ketika mereka kehilangan 2 orang saat ini, mereka tidak lupa untuk mengumpulkan setan dan ini. Murid nama Qiu diam-diam mengumpulkan iblis, tetapi memberikan 4 dari mereka kepada Luo Zheng. Keempat setan ini dibunuh oleh Luo Zheng. Para murid keluarga Qiu telah melihat kekuatan sebenarnya dari Luo Zheng, dan tentu saja mereka tidak berani sedikit pun memikirkan keserakahan. Lin bahkan mengambil pedang itu sebagai pedang, dan pedang itu menikam dada iblis di tanah, dan juga mengambil iblis dari dada. Iblis ini akan menjadi iblis, dan kepalanya lebih besar dari iblis biasa. Dia mendengarkan Lin dan berkata, Luo Zhengxiong, ini adalah iblis-iblis, dan itu terhubung. Luo Zheng akan mengumpulkan iblis-iblis dan iblis dari 4 tentara iblis, dan menempatkan mereka ke dalam cincin kumis. Jika Anda bisa mendapatkan tempat pertama dalam tugas kalajengking kali ini, selain tengah semangat, Anda juga bisa mendapatkan banyak poin. Meskipun 33 puncak, terutama Tianyi Peak, murid-murid dalam pintu di Black Rock Peak baik, tetapi jika ada kesempatan untuk bersaing, Luo Zheng tidak akan menyerah. Setelah perang ini, Xiao Yufeng menghancurkan 2 orang, seorang murid asing dan seorang murid batin. Oh, sangat disayangkan bahwa Su Heng dan Yang Hu sama-sama hidup dan ditelan oleh iblis itu, kata seorang murid dalam. Lin bahkan menggelengkan kepalanya, saya dulu berpartisipasi dalam pasukan iblis, dan beberapa orang menemui iblis itu. Misi iblis kalajengking berakhir dengan kekecewaan. Ada total 12 puncak gunung dengan total 120 murid, semuanya mati dalam iblis itu. Tentang ini, jika ini bukan Luo Zhengxiong, kita tidak bisa hidup. Menghadapi serangan iblis dan puluhan tentara iblis, 10 orang masih bisa selamat 8 orang, itu sudah beruntung dalam kemalangan. Pandangan Hao Shige pada sikap Luo Zheng sangat berbeda. Dengan kepintaran Hao Shige, dia pikir dia bisa melihat dunia dan memahami pesona dunia, satu gunung lebih tinggi dari gunung, tapi kesombongan di tulangnya memang tidak terhapuskan. Tapi kali ini, tugas untuk berpartisipasi dalam penyanyi iblis memberinya pelajaran yang sulit dan membiarkannya mengetahui posisinya. Ini juga semacam penempaan dalam kondisi pikiran. Setelah membereskan kekacauan, 8 orang yang tersisa melanjutkan perjalanan. Pada saat ini, mentalitas murid-murid Xiao Yufeng telah mengubah wajah mereka. Sebelumnya, para murid batin, para murid eksternal, adalah semacam mentalitas yang terbebani dan terbebani. Tapi sekarang, semua orang sudah mengerti bahwa pemimpin sebenarnya dari tim ini adalah Luo Zheng. Poin ini, bahkan Lin sendiri berpikir begitu. Perlahan-lahan berjalan melintasi hutan yang luas, sampai matahari terbenam, malam datang, tidak ada lagi pertemuan dengan Yaozu. Akan ada monster di malam hari, saya pikir semua orang masih mencari tempat untuk beristirahat lebih baik, saran Lin di sisi tim. Luo Zheng mengangguk, malam itu benar-benar tidak cocok untuk bepergian. Ada api di depan. Guo Zirao tiba-tiba menangis. Kerumunan memandang ke depan dan memang ada tumpukan api unggun yang membakar di kejauhan. Jika ada api unggun, itu berarti ada manusia dan harus menjadi murid gunung-gunung lainnya. Kali ini, pasukan iblis dicampur dengan iblis. Setiap orang secara alami tidak berani mati rasa. Jika mereka dengan murid gunung lainnya, mereka akan saling menjaga dan menjadi jaminan keselamatan. Lalu orang-orang berjalan ke api unggun. Tanpa diduga, sama seperti semua orang baru saja mendekati api unggun, saya mendengar suara keras. Proses tiba-tiba. Jarum perak, seperti hujan, menembak lebih lebat ke arah hutan di depan. Jarum bunga pir pelangi. Wajah Lin tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia ingin menghindarinya. Sudah terlambat. Hanya pedang yang terhunus, dan bunga pedang putih perak melambai untuk membungkus dirinya sendiri. Namun, Lin tahu bahwa bunga pedangnya memiliki celah, dan jumlah jarum plum blossom sama beratnya dengan hujan yang turun dari langit. Dia tidak bisa memblokir setiap jarum bunga pir. Dan jarum pir ini, masing-masing sangat beracun, asalkan ditusuk pada bunga pir, dia akan segera mati. Pada saat ini, hanya satu sosok melayang sembarangan, berdiri di depan Lin. Orang itu adalah Luo Zheng. Luo Zheng tidak menghindar, benar-benar menghalangi Lin di belakangnya, membiarkan jarum pir ini menembak seperti tetesan air hujan. Dalam waktu singkat, tubuh Luo Zheng dipenuhi dengan jarum berbentuk buah pir, yang tampak mengerikan.
Lin melihat adegan ini dan tergagap dan bertanya, Luo Zhengxiong, kamu baik-baik saja. Siapa yang tahu bahwa Luo Zhengyi mengulurkan tangan dan sepenuhnya menghancurkan buah pir di tubuhnya satu persatu, dan berkata sambil tersenyum, meyakinkan, tidak ada, hanya beberapa jarum sulaman, tapi aku tidak bisa menyakitiku. Ketika saya mendengar Luo Zheng, Lin dan Xiao Yufeng tiba-tiba menghilang tanpa kata-kata. Jarum bunga pir hujan adalah salah satu senjata tersembunyi paling terkenal dari keluarga Dewa Ju, karena kecepatannya yang sangat cepat dan jumlah yang besar, seringkali tak terhindarkan. Selain itu, jarum pir ini sangat halus, dan dapat dengan mudah menembus unsur-unsur asli dari roh bawaan, menancapkannya ke kulit, dan melepaskan racun pada ujung jarum, sehingga mustahil untuk dicegah. Namun, Luo Zheng tampaknya tidak bereaksi terhadap jarum pir hujan. Lin dan para murid keluarga Qiu, serta Hao Shige dan yang lainnya, melihat cahaya dan penampilan cahaya Luo Zhengyun, dan keduanya muncul dengan dua kata, monster. Memang, kekuatan Luo Zheng dapat dihadapkan dengan keras dengan iblis, dan itu tidak hilang dalam angin. Sekarang itu adalah pir beracun yang benar-benar membabi buta dan sepenuhnya diabaikan. Ini adalah monster yang hidup. Setelah Luo Zheng membersihkan jarum pir di tubuhnya, ia terus membuka jalan di depan dan berjalan menuju tumpukan api. Bahkan sebelum saya mendekati Luo Zheng, saya mendengar suara manis dari, berhenti.